warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kita semua tetap satu langgam semangat untuk tetap berupaya terbaik untuk proses-proses pencerdasan publik. Nah, di kesempatan pagi ini sebenarnya tidak ada fasilitator secara khusus, kecuali nanti Mas Ahmad dari Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret yang akan menjadi pimpinan sidang dalam proses sidang eksaminasi. Pertama, saya 15 menit pertama saya bersama Pak Saiful dan nanti Pak Syahrul sebagai koordinator tim penasihat hukum yang akan mengawali proses ini sebelum sidang dimulai. Pertama, saya harus menyampaikan terima kasih kepada 10 nama yang telah bersedia menjadi majelis di dalam proses sidang eksaminasi ini, Profesor Sulistiowati Irianto, Pak Dr. Awaludin Marwan, Pak Dr. Widodo Dwi Putro, dan Pak Dr. Widodo Dwi Putro mengajaknya yang juga seringkali tandem untuk melakukan eksaminasi, yakni Pak Hotibul Umam. Jadi nanti Pak Hotibul akan bergabung juga di dalam forum ini dari Universitas Mataram. Kemudian Amira Paripurna, kolega saya dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Dr. Haris Retno dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bung Sukron Salam, ini teman juga seringkali tandem dalam eksaminasi, yang mana orangnya yang pakai topi tadi saya lihat. Kemudian Bung Hanif minta izin terlambat karena dia pagi ini harus mengajar, tapi tidak selang lama dia akan bergabung dengan kita bersama. Pak Hanif juga koordinator Serikat Pengajar HAM Indonesia, di mana agenda eksaminasi ini merupakan kerjasama dua lembaga, tetapi tentu dibantu oleh banyak pihak, dari sejumlah kawan di Aceh, Kontras, LBH, Pusako, Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas juga membantu forum ini. Kemudian Pak Farizal Apandi rupanya sudah bangun, padahal waktu Belanda masih subuh nih. Terima kasih sudah bergabung dari sana. Kemarin saya sudah dipesan nih Pak Farizal, kalau saya belum bangun sesi terakhir ya. Ternyata dia sudah hadir bersama kita, itu artinya semangat ya. Mas Satria Wicaksana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan satu ahli background non hukum tapi sangat penting, namanya Mbak Nur Indah Jasilah atau Mbak Jazil. Dia ahli forensik linguistik atau bahasa hukum dari VU Amsterdam, tapi beliaunya ada di Indonesia saat ini. Baik, jadi saya berterima kasih kepada kolega semuanya yang telah menyediakan diri waktunya untuk melakukan sidang eksaminasi ini. Kemudian yang kedua, kepada Dr. Saiful Mahdi, kami menyampaikan juga semangat ya, tetap semangat di dalam proses ini, karena kasus ini menunjukkan bahwa Dr. Saiful Mahdi tidak sendiri. Kita semua juga memberi upaya untuk melihat kasus ini seperti apa, karena kasus ini bisa saja menimpa kita di manapun, di kampus-kampus. Bahkan kasus serupa itu menanti dua kasus lagi di belakang, sebagaimana terjadi pada satu dosen Universitas Sumatera Utara, karena riset orang hutan yang kemudian berhadapan dengan perusahaan perkebunan. Dan satu lagi Dr. Ramsiah di Makassar, yang juga dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, tujuan dari eksaminasi ini adalah untuk melihat sejauh mana sebenarnya putusan itu penting bagi proses untuk melihat bagaimana
pengadilan yang berlangsung selama di Pengadilan Negeri Banda Aceh itu memberikan argumentasi hukum yang tepat, apakah sesuai dengan standar hukum yang ada, mengikuti doktrin atau mengikuti perkembangan hukum, dan juga sejauh mana putusan ini nanti akan dilihat oleh teman-teman dari berbagai perspektif. Ada ahli pidana di sini, ada ahli law and society, ada perdata, ada filsafat, dan juga ada tata negara, dan juga ahli forensik bahasa. Nah, harapannya Kaukus Indonesia dan untuk kebebasan akademik dan sepaham ini berharap sidang eksaminasi ini akan berkontribusi bagi upaya pencerdasan publik terkait dengan bagaimana kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik itu harus tetap menjadi benteng bagi setiap individu di kampus, sekaligus memastikan bahwa iklim kebebasan akademik itu tetap ada. Mudah-mudahan ini akan berlangsung dengan lancar dan memberi kontribusi untuk nantinya bila koalisi ini akan membawa proses berikutnya memberikan amicus ya, atau amicus curiae atau sahabat peradilan yang memang sejak di pengadilan negeri baik Kika maupun sepaham telah berkontribusi untuk itu. Berikutnya Pak Dr. Saiful Mahdi sudah masuk di sini. Saya minta Pak Dr. Saiful Mahdi memberikan sambutan untuk kita semua sebelum sidang dimulai. Silakan. Ya, masih di atas mobil rupanya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama tentu saja syukur alhamdulillah, salawat dan salam pada Nabi Rasulullah SAW atas kesempatan yang luar biasa ini, atas bantuan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Kami pribadi ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Sepaham dan Kika, pada ibu-ibu dan bapak, para ahli hukum dan praktisi hukum yang sudah berkenan menjadi eksaminator, memberi pandangan tentang putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai kasus kami. Dan terima kasih juga pada semua teman-teman yang sudah bergabung dalam sidang eksaminasi ini. Saya kira ini exciting. Bagi saya sangat exciting ya, luar biasa karena dan mungkin bagi sebagian juga ini pengalaman pertama. Jelas bagi saya ini pengalaman pertama. Ada model sidang eksaminasi di mana kita bisa memberi pandangan secara akademik tentang apa yang oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan mengenai status atau proses kasus kita saat ini, dengan dukungan dari teman-teman tim penasihat hukum di LBH Banda Aceh dan teman-teman yang lain, baik tim litigasi maupun non-litigasi, kita sudah tentu saja mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan kalau tidak salah status terakhir kita sudah juga menerima kontrabanding dari JPU. Setahu saya mungkin nanti Bang Syahrul dari LBH Banda Aceh bisa menambahkan, tapi setahu kami terakhir itu prosesnya sudah sampai pada Pengadilan Tinggi Aceh sudah menerima kontrabanding dari JPU. Saya kira demikian aja, Mas Elambang. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih pada semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Saiful Mahdi. Berikutnya, singkat saja, tadi update sudah disampaikan oleh Pak Saiful Mahdi. Mungkin ada dari tim koordinator tim
penasihat hukum mau menyampaikan sebelum sidang ini kita serahkan ke pimpinan sidang? Ada Bang Sahrul di sini? Kalau nggak ada, langsung saja ya. Jadi kebetulan saya sendiri mengikuti kasus ini dan tentu dalam sidang eksaminasi ini saya tidak terlibat di dalam memberikan eksaminasi karena saya sebelumnya telah terlibat di dalam memberikan keterangan ahli. Sehingga kawan-kawan bebas menilai bagaimana kualitas dari putusan yang telah diberikan di dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sekarang saya menyerahkan sepenuhnya proses sidang ini dari awal hingga akhir kepada Pak Ahmad dari Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret yang posisinya ada di Surakarta atau Solo. Mas Ahmad, sudah bisa gabung? Baik, Mas. Baik. Saya serahkan ke Mas Ahmad ya. Baik. Oke, silakan. Terima kasih Mas Dirlantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya yang didarat oleh Mas Dirlantang untuk memimpin sidang eksaminasi putusan kasusnya Bapak Dr. Saiful Mahdi. Langsung saja nanti sekira penjadwalan waktu nanti kita perkirakan sampai jam 12 siang dengan 10 eksaminator yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dirlantang. Setiap eksaminator nanti diberikan durasi waktu 10 menit. Mohon nanti para eksaminator bisa memperhatikan waktu dengan baik sehingga tidak mengurangi hak para eksaminator yang lain ataupun mengurangi hak para respon publik. Tadi sempat terlihat ada dari Komnas HAM dan teman-teman yang lain. Langsung saja biar waktunya tidak terlalu terbuang banyak, kami persilahkan kepada yang pertama Profesor Sulistiono Irianto untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan eksaminasi putusan dari Bapak Dr. Saiful Mahdi. Kepada Prof. Sulis, kami persilahkan. Monggo Prof. Sulis. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Herlambang. 10 menit ya waktunya ya. 10 menit Prof. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya membaca apa yang sudah saya tulis. Dalam waktu 10 menit saya usahakan selesai. Hubungan kolegialitas yang patah adalah tanda kerapuhan dunia pendidikan tinggi. Pertanyaan terhadap putusan kasus Dr. Saiful Mahdi. Kesaksian ini akan menjelaskan tentang kedudukan dosen dalam suatu universitas, apa peran yang diharapkan darinya, khususnya terkait tata kelola universitas yang dituntut memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang esensi universitas dan keberadaannya sebagai gerakan moral di tengah jantung masyarakat. Apa implikasinya ketika seorang dosen berhadapan dengan hukum, khususnya ketika ia dianggap melawan pimpinan di lembaga fakultas atau universitasnya sendiri dan dijatuhi pidana? Adakah yang terguncang di universitas? Suatu lembaga khusus yang tidak bisa disamakan dengan lembaga apapun, bisnis maupun politik, karena fungsinya khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Universitas adalah lembaga di mana hubungan antar sivitas dosen adalah hubungan kolegial, bukan hubungan atasan dan bawahan. Karena setelah jabatan struktural selesai, maka pemegang jabatan itu akan kembali menjadi dosen. Prinsip universal etika dan filosofis universitas. Dokumen penting bagi universitas di seluruh dunia dan sivitasnya adalah Magna Carta Universitatum. Diumumkan kelahirannya di Universitas Bologna tahun 1988 seiring dengan peringatan ke-900 tahun universitas tertua di Eropa tersebut dan kini sudah ditandatangani oleh 889 universitas di 88 negara di seluruh dunia.
Mengapa dokumen ini penting? Karena Magna Carta Universitatum ini merumuskan inspirasi universal dari universitas di dunia. Dalam preambulnya dituliskan bahwa masa depan umat manusia sangat ditentukan oleh pembangunan kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini adalah cara berpikir, berpengetahuan, dan cara berhukum. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada 3, pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpadu dalam pusat kajian dan riset sebagaimana direpresentasi oleh universitas. Oleh karenanya, tanpa universitas tak akan ada masa depan. Tugas universitas adalah memberi pendidikan dan pelatihan bagi generasi masa depan agar menghormati harmoni antara alam dan kehidupan. Universitas adalah gerakan moral yang berada di jantung masyarakat dan tidak bisa disamakan dengan lembaga apapun karena memiliki fungsi yang khusus yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Sebagai gerakan moral, universitas harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang. Maaf, saya kehilangan. Oh, oke. Salah ngeprint. Di hak kodrati universitas adalah otonomi. Oh ya, terima kasih banyak. Boleh di bawah, Mas. Lagi ke bawah lagi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Ke atas lagi, maaf. Ya, hak kodrati universitas adalah sebagai gerakan moral, universitas harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang. Di dunia ini ada 2 kerajaan besar. Pertama adalah kerajaan kebenaran yang pintu gerbangnya dijaga oleh para ilmuwan. Kepentingan kekuasaan dan uang akan membuatnya berada dalam situasi konflik etika dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen. Kedua adalah kerajaan keadilan yang pintu gerbangnya dijaga oleh para hakim. Mereka juga dituntut bersikap imparsial, tidak terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan dan uang. Hak kodrati universitas adalah otonomi universitas yang diwujudkan dalam 2 esensi utama, yaitu kebebasan akademik dan tata kelola universitas. Tanpa dimilikinya hak berotonomi ini, maka universitas tidak bisa mengemban mandatnya sebagai motor penggerak kemajuan bangsa. Esensi pertama otonomi universitas, yaitu kebebasan akademik, mensyaratkan kebebasan bagi para dosen dalam hal melakukan pengajaran dan penelitian. Dosen harus memiliki kehendak bebas, menentukan pilihannya sendiri, mau mengajar apa, meneliti apa, dalam responnya terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam substansi preambul. Esensi kedua adalah tata kelola universitas atau good university governance. Otonomi universitas haruslah ditopang oleh tata kelola universitas yang merefleksi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keuangan universitas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena ada uang publik yang masuk ke universitas. Dana universitas harus dikelola, bukan dihabiskan sebesar-besarnya untuk kepentingan akademik. Otonomi dan tata kelola adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Bagaimana dengan tata kelola sumber daya dosen dan staf kependidikan? Prinsip transparan dan akuntabel juga diperlukan dalam pengelolaan sumber daya manusia sejak dari rekrutmen, penempatan, sampai purnabakti. Oleh karena itu, rekrutmen dosen menjadi krusial sekali. Kriteria harus disepakati oleh peer group keilmuan, berbasis pada kompetensi keilmuan dan karakter.
Bahkan peer group keilmuan harus mengenal betul siapakah generasi muda yang akan mengganti legasi keilmuan mereka kalau mereka sudah pensiun kelak. Sang calon dosen harus diuji. Hari ini tidak bisa lagi seorang profesor membawa anak buahnya sendiri atau bahkan anaknya sendiri misalnya untuk dijadikan dosen tanpa dites kemampuannya oleh kolega lain di peer group keilmuannya. Mengapa? Karena apabila salah dalam merekrut seorang dosen, apalagi bila ia berstatus sebagai PNS atau ASN, maka dia tidak bisa dikeluarkan sampai dia pensiun, dan negara akan membayarnya selama puluhan tahun itu. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kualitas SDM yang dimiliki lembaga universitas atau fakultas, dan berimbas pada transfer dan produksi pengetahuan bersama mahasiswa. Mahasiswa kualitas apa yang dihasilkan oleh dosen yang tidak memiliki kompetensi dan karakter? Padahal, kurikulum berbasis Merdeka Belajar, kampus Merdeka, yang sebentar lagi diterapkan, akan merupakan reformasi pendidikan tinggi. Universitas, fakultas, prodi, bukan lagi unit administratif birokrasi seperti yang berlaku saat ini, tetapi adalah unit akademik. Sistem baru ini akan mengubah total sistem pengajaran yang selama ini, yang selama ini ketinggalan zaman dan tidak memberdayakan baik dosen maupun mahasiswa, sehingga Indonesia sulit untuk maju. Kurikulum itu akan merupakan outcome-based education, berpusat pada mahasiswa. Ia akan diberi pilihan bebas untuk mengambil mata kuliah apa saja yang akan mendukungnya menjadi seorang ahli siap kerja yang dibutuhkan masyarakat. Ia akan dibolehkan datang langsung kepada masyarakat, merespon berbagai kebutuhan masyarakat dengan bimbingan dosennya. Ia boleh magang di berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat, baik korporasi, industri, lembaga bantuan hukum, lembaga pemerintah, dan apa saja. Oleh karena itu, peranan dosen ke depan akan sangat menentukan. Akan menjadi seperti apa universitas, fakultas, prodi, di mana ia bernaung. Apa tugas dosen di universitas? Pertama, mengembangkan dan melestarikan tenure keilmuan tertentu yang menjadi kepakarannya melalui Tridharma. Kedua, memastikan kaderisasi demi kelestarian keilmuannya dengan membimbing para mahasiswa, dosen muda yang kelak akan menggantikan dan menyebarkan ilmunya di mana saja. Ketiga, melalui temuan hasil karyanya, termasuk yang dipatenkan, dosen menarik minat lembaga universitas mancanegara, dunia usaha, dan donatur untuk bekerja sama dengan universitasnya. Hal ini sangat dimandatkan untuk konsep Merdeka Belajar di pendidikan tinggi yang akan berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dosen yang diperkarakan di pengadilan. 1 menit lagi, Bro. Ya. Keruntuhan dasar fondasi kolegialitas di universitas. 3 butir pembelajaran dari kasus ini. Pertama, melaporkan seorang kolega, dosen, ke polisi, memperkarakannya ke pengadilan, bukanlah karakter kolegialitas yang seharusnya dimiliki oleh insan universitas. Ciri keutamaan universitas adalah hubungan kolegialitas di antara sivitas dosen. Para dosen harus berkolaborasi, menghasilkan produksi ilmu pengetahuan, merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat. Masalah masyarakat hari ini begitu berat, seperti akibat krisis pandemi COVID-19, dan begitu banyak. Dan ini artinya tantangan bagi para dosen untuk turun dari menara gading, merespon, dan berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi masyarakat sudah terhubung dengan bangsa-bangsa lain karena kemajuan teknologi digital, sains, dan teknologi. Marwah universitas ditentukan oleh keberadaan para dosennya, kolaborasi di antara mereka. Mengapakah dosen masih sibuk memperkarakan perkara bunuh samar di kalangan koleganya sendiri, seperti yang diperlihatkan oleh kasus ini? Kedua, perselisihan kecil di antara kolega di tempat kerja adalah hal yang sangat biasa dijumpai dalam relasi kerjasama. Masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara dan di berbagai negara di dunia seperti Jepang sebagai negara maju dan modern sudah menunjukkan kearifannya. Mereka malu menyelesaikan sengketa ke pengadilan karena akan memutuskan relasi yang berdimensi banyak, kekerabatan, pertemanan, pertetanggaan. Bahkan sengketa perburuan di industri modern di Jepang diselesaikan dengan musyawarah yang memenangkan semua pihak dalam persahabatan yang tetap terpelihara demi kepentingan kemajuan bersama.
Sementara hasil sengketa pengadilan negara adalah memenangkan suatu pihak dan mengalahkan pihak lain dengan kepedihan dan kehancuran yang mendalam dalam suatu keretakan hubungan yang mungkin tidak akan terpulihkan. Masyarakat adat sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Apabila mereka bisa, mengapa kita insan universitas, kaum terpelajar, tidak memiliki kerendahan hati untuk belajar kepada kearifan lokal ini? Ketiga, terakhir, mempidanakan seorang terpelajar, dosen, berpendidikan tinggi dengan Undang-Undang ITE yang sudah dikritik banyak kalangan sebagai undang-undang yang berisi banyak pasal karet untuk suatu perkara internal di lembaga terhormat universitas adalah suatu peristiwa yang merendahkan akal sehat. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang di lembaga pendidikan tinggi manapun di tanah air. Semoga para kolegaku di seluruh tanah air berkaca dari kasus ini, kasus yang mahal harga sosial dan kulturalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aku sampaikan sekitar lebih dari 2 menit yang pada intinya Prof mengingatkan kembali mengenai posisi universitas yang harusnya otonomi dan harusnya esensi utamanya harus ada jaminan kebebasan akademik dan tata kelola universitas yang lebih otonom. Baik, selanjutnya eksaminator yang kedua yaitu Mas Dr. Awaludin Marwan dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Monggo Mas Awaludin Marwan. Sun, Mas Ahmad. Ya Mas, 10 menit ya. Ya, G. Sakit nih Mas, share screen Mas, kalau Mas. Share screen. G. Disable attend the screen sharing. Monggo hostnya bisa bantu. Oh bisa udah. Sudah. G, sama sakit. Kelihatan ya di sana ya. Ya, kelihatan. Tinggal betul. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke. Mas. Ya, yang terhormat Mas Ahmad, Cahir Lambang, konsulis yang kami cintai, Pak Saiful Mahdi yang sangat kami idolakan, dan kolega-kolega kawan yang lain, guru saya Cawit, teman saya Sukron. Kritik putusan kasus Dr. Saiful Mahdi. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 16 April 2020, Ketua Hakim Eti Astuti SHMH, Nendi Rusnendi, Roni Sunanta memutuskan bersalah pada Dr. Saiful Mahdi. Menyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara elektronik, menjatuhkan pidana penjara 3 bulan dan denda 10 juta rupiah. Nah, Pak Saiful dilaporkan atas pesan dalam grup WhatsApp Konsyahita seperti yang kita ketahui, mengkritik rekrutmen PNS yang menurutnya kurang baik. Dia menulis seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Konsyah pada saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik ini sangat mudah dikorup. Kongsi Facai. Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrut hanya pada mediocre atau terjerat hutang pada takut meritokrasi. Tulis Saiful. Setelah pesan itu diunggah, ia dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyah atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE soal penghinaan. Saiful pun terpaksa menjalankan proses hukum. Tak ada seseorang pun dalam pesan itu. Kalau kita lihat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai meritokrasi, tidak ada satu nama pun. Ini adalah kritik yang dilayangkan oleh seorang akademisi. Namun dalam sebuah kesaksian, kalau kita lihat dan kita baca putusan, Dr. Taufik Saidi, MN, yang sebagai saksi dan saksi korban,
menyebutkan bahwa Saiful melakukan penyebaran berita bohong. Jelas sangat berbeda antara tindakan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Kesaksian Dr. Taufik seperti yang terekam dalam putusan seperti ini. Saudara Taufik mengatakan di dalam persidangan bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya berita bohong terhadap jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala yang diberitakan melalui pesan WhatsApp bahwa menyampaikan berita bohong dengan menggunakan sarana elektronik tersebut adalah terdakwa Saiful Mahdi, sedangkan menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Nah, kita bisa lihat bahwa penyebaran kabar bohong termuat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sungguh adalah sebuah cerita dan konsep yang berbeda antara penyebaran kabar bohong dan pencemaran nama baik. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Sulis itu adalah guru yang sangat kita idolakan setelah almarhum Prof. Sajib Harjo, yang ada, kemudian Prof. Sutandio, Prof. Arif Sidarta, dan sekarang tinggal satu ini beliau yang kita sangat cintai. Masalahnya ada di norma sebenarnya. Pasal 27 itu adalah norma yang bermasalah, apalagi interpretasinya. Jadi Saiful dituduh melanggar pasal yang banyak dikeluhkan oleh publik, pasal penghinaan di ruang cyber, pasal 27 ayat 3. 2 kali pasal ini sudah diajukan permohonan untuk dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama oleh Nalis Wandi Piliang alias Iwan Piliang, seorang jurnalis yang dilaporkan ke Polda Metro lantaran tulisannya tentang dugaan penyuapan. Kedua, permohonan diajukan oleh Edi Cahyono, Nenda Isala, Fadilah, Amri Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers. Substansi mereka, para pemohon, kira-kira sama. Pasal ini dipandang potensi disalahgunakan, melanggar kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan menyebarkan informasi sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan HAM dan Konstitusi Dasar Indonesia. Namun, Hakim Konstitusi berpandangan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini esensinya sama seperti pasal 310 pencemaran nama baik dan pasal 311 fitnah di dalam KUHP. Yang tujuannya adalah nilai hukumnya adalah melindungi martabat dan kehormatan seseorang. Jadi kalau tidak ada pasal ini akan sulit untuk melacak apakah kebebasan berekspresi itu menyakiti orang lain atau tidak. Menyakiti perasaan, menyakiti martabat dan kehormatan. Jadi masih tetap diperlukan baik dalam perspektif Hakim Konstitusi. Tetapi kalau kita lihat problem akut pada norma dan interpretasi pasal 27 ayat 3 ini ada di sini. Jika KUHP membedakan pencemaran nama baik dan fitnah, yang perbedaan itu terdapat pada lama pidananya juga, jadi konsekuensi pidananya. Misalnya 310 pencemaran nama baik, penjara 9 bulan, dan 311 fitnah, penjara 4 tahun. Pasal 27 ayat 3 ini disamaratakan. Padahal pencemaran nama baik sama fitnah itu beda. Jadi pencemaran nama baik itu tidak ada buktinya, sesuai dengan bukti, tapi ada unsur kebencian di sana. Tetapi fitnah memang ada unsur kebencian, tapi tidak sesuai dengan fakta. Jadi bukti-buktinya tidak ada bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau di Belanda di WVS-nya ada kategori level penghinaan, mulai dari penghinaan ringan, belediging, kemudian pelanggaran terhadap nama baik kehormatan seseorang, smatschrift,
dan ujaran kebencian yang menimbulkan rasa sakit karena ras, agama, orientasi seks, cacat fisik, mental seorang, head. Entah itu pencemaran nama baik atau fitnah, di pasal 27 ayat 3 ini sama-sama diancam maksimal 4 tahun. Hal ini cukup memilukan, kepastian hukum menjadi kabur. Jadi pasal 27 ayat 3 itu menjadi pasal yang paling banyak dipermasalahkan dan paling banyak diproses di pengadilan. Jadi kalau dari level pengaduan itu penipuan paling banyak, ada belasan ribu tiap tahunnya. Tetapi di pengadilan pencemaran nama baik adalah yang paling banyak kasus yang disidangkan. Riset yang dilakukan oleh Tordilas terhadap 193 putusan perkara ITE, perkara yang paling tinggi jumlahnya adalah delik penghinaan ini, pencemaran nama baik. Disusul perkara ujaran kebencian, kesusilaan, dan kalau 27 ayat 3 ini sebanyak 57%, hukumannya 6 bulan sampai 3 tahun. Di Singapura dan Australia, tidak pidana penghinaan disediakan jalur gugatan perdata. Penghinaan diartikan sebagai pernyataan publikasi yang merugikan korban. Lebih lanjut, kerugian material adalah kunci fundamental dalam pelaporan penghinaan ini. Di negeri Paman Sam, di Amerika juga, sama seperti Singapura dan Australia, pada Agustus 2010, Sarah Jones, seorang guru cheerleader SMA untuk Cincinnati Bengals, tim sepak bola profesional, yang digugat pencemaran nama baik oleh The Dirty Words Entertainment Recording LLC yang mengoperasikan website thedirty.com. Karena pernyataan Jones yang merugikan, jadi dia membuat pernyataan yang dipandang telah disebarkan di follower The Dirty dan merugikan nama baik The Dirty, maka dia dituntut membayar ganti rugi sebesar 11,3 juta. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya pasal 27 ayat 3 ini memang terdapat kerancuan norma dan kecenderungan licin disalahartikan. Jadi dia lebih fokus orientasi pidana dan dia tidak ada pembedaan mana pencemaran nama baik, mana fitnah, dan cenderung dipukul rata semuanya. Baik. Mas. Tak terpenuhinya unsur. Dua hal yang membuat Saiful perlu dibebaskan. Pertama, tidak adanya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Saiful hanya menyebutkan bahwa kampus telah melakukan penerimaan PNS yang kurang berlandaskan meritokrasi. Tak ada nama disebut, tak ada badang hidung yang ditunjuk. Pasal ini, pasal 27 ayat 3, hanya berlaku pada perseorang individu atau naturalized persons. Bukan badan hukum, bukan reh persons. Maka tak lazim serta kedudukan hukum lemah bagi pimpinan Fakultas Teknik ini mempersoalkan kata-kata Saiful yang dianggap penghinaan ini. Apalagi ini diartikan penghinaan terhadap institusi badan hukum tadi. Badan hukum jelas bukan objek yang dilindungi oleh pasal ini. Jadi pasal ini itu melindungi martabat dan kehormatan seseorang, bukan badan hukum. Seperti yang disampaikan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 dan nomor 2, menyebutkan tujuan pasal 310-311 yang juga adalah pasal 27 ayat 3 adalah melindungi martabat dan kehormatan seseorang. Sekali lagi, seseorang, bukan sebuah lembaga, bukan fakultas teknik. Seseorang yang punya perasaan, bisa menangis dan merasakan sedih. Bukan sebuah lembaga yang tanpa perasaan. Mas, waktunya sudah melampaui jadwal. Ini tinggal 3 paragraf lagi. Kedua, pasal 27 ayat 3 menyediakan terminologi tanpa hak. Sementara Saiful sebenarnya punya hak.
Pasal 27 ayat 3 akan membidanakan orang yang menghina tanpa hak. Padahal Saiful sebagai seorang akademisi mempunyai hak kebebasan akademik. Ia mempunyai subjektivitas intelektual dan akademik yang dilindungi oleh tradisi ilmu pengetahuan dan sains. Jika seorang akademisi dibungkam karena pemikirannya, maka ilmu pengetahuan dan sains tak mungkin bisa berkembang. Kebebasannya pun masih dalam koridor kritik, bukan sumpah serapah jalanan yang senonoh. Terakhir, pencemaran nama baik itu memiliki aspek publik. Artinya kata dan tulisan pencemaran bisa dilihat oleh khalayak ramai. Namun teknologi yang digunakan dalam kasus ini adalah WA Group. Dan kita tahu semua bahwa aplikasi WA adalah platform private yang mempunyai end-to-end encryptions. Jadi sebenarnya ungkapan kekesalan Saiful adalah pembicaraan di dalam rumah. Sehingga tak ada yang tahu isi pembicaraan tersebut kecuali para tuan rumah. Itu Mas Ahmad. Baik. Terima kasih Mas Lulu atas analisisnya. Tepat lebih 4 menit yang sangat menyoroti terkait dengan bagaimana praktek pasal 27 dijalankan yang bisa saja menyasar dengan semua orang, yang sering dikatakan dalam beberapa komentar itu adalah pasal karet yang bisa untuk merepresi siapapun juga. Baik, selanjutnya Pak Dr. Widodo Dwi Putro yang di sini tandem sama Pak Hodibul Islam. Silakan Pak Widodo, sudah bergabung dengan kita? Ya, sudah ya. Mas. Silakan Pak Widodo, 10 menit bisa digunakan. Oh, baik. Baik-baiknya. Monggo Pak Widodo. Saya coba fokus pada analisis hukumnya. Saya coba menggunakan perspektif formalistik kali ini. Karena putusan hakim, putusan yang syarat dari perspektif formalistik, maka saya juga menggunakan nalar yang sama. Jadi, judek faksi, putusan judek faksi, Pengadilan Negeri Banda Aceh, perkara aku, mengungkap kebenaran terhadap fakta tulisan yang dikirim oleh terdakwa yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Lulu. Saya ingin memfokuskan pada halaman 96 sampai halaman 97. Karena dari sana hakim menautkan dengan amar. Jadi sebenarnya jantung dari putusan hakim itu dari halaman 96 sampai 97 yang kemudian menautkan pada putusan amar. Di situ singkatnya, hakim mempertimbangkan terdakwa berasumsi bahwa range nilai yang lebar tersebut merupakan pertanda bahwa adanya sesuatu yang aneh dalam seleksi atau rekrutmen CPNS tahun 2018 di Universitas Syahkuala. Namun asumsi terdakwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai fakta hukum karena berpijak pada asumsi semata. Nah, atas dasar itu kemudian hakim memutuskan dalam amar. Nah, jadi kalau kita mencermati putusan hakim, tampaknya putusan ini hanya mempertimbangkan semua atau tidak mempertimbangkan semua alat bukti. Jadi melanggar hukum pembuktian. Hakim hanya mempertimbangkan saksi ahli pidana dan saksi ahli saksi ahli bahasa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi fakta. Jadi saya menyebut di sini hakim memutus dengan pertimbangan yang parsial. Nah, hakim mengabaikan saksi-saksi fakta. Di situ ada saksi Asrul Sidik, saksi Rini Octavia, dan kedua saksi ini adalah saksi fakta, tetapi tidak masuk dalam pertimbangan hakim.
Misalnya saksi Asrul Siddiq. Saksi adalah dosen arsitektur dan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saksi ikut membuat soal seleksi kemampuan bidang untuk Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Kota. Saksi menerangkan ada potensi korup dalam penerimaan CPNS di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Diskusi tentang potensi korup itu berguna untuk menutup celah-celah potensi itu sendiri. Yang kedua, saksi Rini Octavia ada yang tidak benar terkait rekrutmen CPNS di Universitas Syah Kuala. Saksi menerangkan CPNS baru di Universitas Syah Kuala yang diangkat 5 orang, 1 jalur cum laude, 4 jalur dari reguler. Saksi menerangkan pelamar jalur cum laude harus berasal dari akreditasi A, sedangkan yang mendaftar ada yang berakreditasi C dan ternyata bisa lulus. Artinya, ada kesalahan dan data yang disampaikan terdakwa memang benar adanya. Saksi menerangkan ada sistem yang rusak apabila ada peserta dengan akreditasi C yang masuk jalur cum laude yang notabene disyaratkan harus akreditasi A. Dan ada beberapa penjelasan saksi di sini yang lainnya juga tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Nah, artinya apa? Putusan hakim di sini yang hanya mempertimbangkan saksi ahli, tetapi mengesampingkan saksi fakta, artinya di sini hakim mengesampingkan alat bukti dalam mencari kebenaran material dalam hukum pidana. Nah, yang kedua, saksi Rini Octavia menyatakan, soal seleksi kompetensi bidang dibuat oleh fakultas dan penilaiannya adalah fakultas, dan saksi yang membuat soal seleksi kompetensi bidang untuk matematika. Range penilaian SKB yang lebar, misalnya antara nilai 98 dengan 50, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah ini merupakan penilaian yang objektif atau ada sesuatu permainan di dalamnya, dan itu seharusnya tidak dibawa secara prematur, tidak dibawa ke ranah hukum sebelum dibuktikan secara sains, dibuktikan bahwa apakah di situ merupakan penilaian objektif atau tidak dengan cara adu argumentasi, adu data, dan adu informasi. Nah, terbukti lagi, ada bukti petunjuk. Dari keterangan saksi Asrul Siddiq Octavia dan beberapa saksi, itu bisa dilihat bukti surat bertanda 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, dan 21. Jika sejak awal sistem rekrutmen dosen sudah cacat karena syarat pelamar yang seharusnya berasal dari akreditasi A, tetapi ternyata juga berasal dari akreditasi C. Nah, karena waktu sempit, saya ingin melompat. Jadi, seharusnya pasal yang dikenakan, pasal pencemaran baik, itu tidak relevan dalam kasus Saiful Mahdi. Pada masa penjajahan Belanda, delik ini dikriminalkan dengan terhadap para orang-orang atau aktivis atau para pejuang kemerdekaan yang berseberangan dengan pejabat kolonial. Sehingga rumusan asli dari KUHP menggunakan istilah en ambtenaar. Sementara pada zaman Orde Baru dipergunakan untuk memenjarakan lawan-lawan politik. Delik pencemaran nama baik ini berada dalam dua sisi yang bertabrakan, yaitu sisi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, dan sisi sebagai delik aduan yang meminjam institusi negara menuntut pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di negara-negara common law, pencemaran nama baik lebih cenderung masuk ke ranah hukum perdata daripada ranah pidana.
Mengapa? Karena kalau dimasukkan atau dibawa ke ranah pidana menggunakan tangan-tangan negara seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum, sehingga delik pencemaran nama baik menjadi tidak seimbang. Masalah privata dibawa ke ranah publik dan menggunakan tangan negara. Sementara di beberapa negara civil law, delik pencemaran nama baik yang awalnya masuk dalam hukum pidana sudah bergeser, dimasukkan dalam delik hukum perdata. Termasuk di Belanda pun, pasal pencemaran ini tidak dijumpai lagi dalam KUHP. Dan di beberapa negara civil law, meskipun masih dimasukkan dalam hukum pidana, namun delik pencemarannya, delik pencemaran nama baik tidak dimasukkan dalam delik formil, tetapi delik material. Artinya, konsekuensi dari delik material seharusnya menunggu akibat yang terjadi jika ternyata delik pencemaran nama baik tersebut tidak menimbulkan akibat yang dilarang, misalnya membahayakan keselamatan korban atau tidak menimbulkan kerugian pada korban, berarti perbuatan tersebut belum termasuk delik. Tetapi mainstream hukum dominan atau hukum dominan hakim di Indonesia masih melihat pasal 27, pasal 310, 311 ini dalam aras delik formil. Nah, kemudian seorang hakim. Jadi, manakala seorang hakim diberi tugas mengadili dan menyelesaikan suatu masalah hukum, maka ia acap kali melakukan kegiatan interpretasi. Bagaimanapun, hakim berkewajiban secara moral memahami fakta yang terjadi dan masalah hukum yang timbul dari peristiwa, lalu ia menerapkan hukum yang benar terhadap kasus tersebut. Jadi seorang hakim juga bukan hanya berusaha memahami dan menginterpretasi atau menafsirkan teks yuridis, tetapi seharusnya juga peka memahami konteks di mana masalah itu terjadi. Nah, masalah Pak Saiful Jamil, konteksnya terjadi di kampus, di lingkungan universitas, di lingkungan grup WhatsApp Universitas Syah Kuala. Pada titik ini, hakim lupa bahwa ada hukum kebiasaan, prinsip universal etika, dan filosofis yang akarnya sangat panjang dalam lingkungan universitas yang mungkin tidak berlaku di institusi lain adalah kritik dan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang biasa. Menjadi preseden buruk tatkala kampus sebagai contoh komunitas terdidik membawa kritik dan perbedaan pendapat ke ranah pidana. Dalam hukum kebiasaan, saya menyebut kebebasan akademik, otonomi kampus, itu merupakan kebiasaan, hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang berabad-abad di universitas. Mengkritik atau berpendapat itu bukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya dibawa dan diselesaikan dengan adu pendapat, informasi, dan data berbasiskan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Itu saja dulu. Halo? Halo? Masih di mute, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Pak Widodo yang telah menyampaikan analisisnya terkait dengan putusan Bapak Saiful Mahdi yang pada intinya tadi diingatkan adalah dalam menyusun putusan hakim sebaiknya tidak bersifat parsial tetapi bisa lebih utuh mendengarkan saksi fakta di persidangan yang dalam putusan itu banyak tidak dipertimbangkan oleh hakim. Baik, selanjutnya bisa kita dengarkan analisis dari Mbak Amira Paripurna, PSG. Mbak,
Amira sudah bergabung dengan kami. Halo Mbak Amira? Belum ya? Kalau belum terhubung, kita lanjutkan dulu Mbak Dr. Haris Retno. Mbak Retno sudah sudah terhubung ya. Silakan Mbak Retno menyampaikan catatan-catatan pokoknya dalam eksaminasi perusahaan Pak Saiful Mahdi ini. Silakan Mbak Retno. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyampaikan catatan terkait kasus ini dengan lebih memfokuskan terkait hak asasi manusia dan menggunakan analisis terhadap Undang-Undang Perguruan Tinggi, Pendidikan Tinggi, dan saya menghubungkannya dengan aktivitas kritik yang kemudian itu justru dibungkam. Ada di catatan saya, kalau mau ditampilkan, langsung ke bagian analisa hukum aja. Karena tadi sekilas kasusnya sudah disampaikan oleh eksaminator yang lain ya. Iya. Baik. Terkait kasus yang menimpa Bapak Dr. Saiful Mahdi, ini menjadi satu penanda bahwa lagi-lagi urusan mengkritik satu kebijakan itu tidak ditanggapi dengan sebaiknya, namun justru dijawab dengan proses-proses hukum yang anti kritik. Lagi-lagi persoalan pidana yang berawal dari kritik itu terus terjadi. Dan kalau kita menelusuri sebenarnya kritik itu dalam arti kebahasaannya seringkali diartikan sebagai satu kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai uraian, pertimbangan, baik buruk terhadap satu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dan kritik yang bersifat memperbaiki itu biasanya disebut sebagai kritik yang membangun. Ya, mungkin langsung saja ke bagian halaman berikutnya. Nah, kritik ini memang dari asal katanya dari bahasa Yunani itu diartikan sebagai menghakimi, di mana dikatakan kritik secara ilmiah itu mempertimbangkan baik buruknya sebuah realitas sosial, kebenaran, dan kesalahan dengan memberikan penilaian objektif dengan penuh kesadaran. Nah, bagaimana sebenarnya kritik dalam perspektif HAM ini sebenarnya dapat kita telusuri menjadi bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi, serta kebebasan dalam menyatakan pendapat. Di dalam instrumen HAM internasional dan nasional menganggap bahwa hak kebebasan berbicara dan berekspresi ini merupakan hak yang fundamental, yang mendapatkan jaminan yang tegas dalam deklarasi HAM, konvensi hak sipil politik, maupun dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 serta Undang-Undang HAM 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, secara umum kebebasan akademik ini jadi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menyatakan kritik itu juga terkait dengan kebebasan akademik di dalam dunia kampus. Kebebasan akademik di dalam sebuah institusi universitas dianggap sebagai salah satu syarat dari berkembangnya atau berfungsinya universitas modern. Kebebasan akademis menjadi posisi sentral dan penting dalam hidup akademis dan tidak hanya secara eksplisit dalam banyak konstitusi nasional saja. Salah satu bentuk kebebasan akademik adalah menyampaikan kritik.
kritik merupakan bagian dari kebebasan akademik. Karena kritik salah satu bentuk ekspresi yang dapat disampaikan insan akademis terhadap situasi dan kondisi yang ada. Dan ketika kritik itu sudah tidak dapat berkembang di sebuah universitas atau di dalam institusi perguruan tinggi, tentu syarat berkembangnya universitas modern akan terganggu. Kalau kita merujuk kepada ketentuan hak asasi manusia dalam pertimbangan Undang-Undang 39 tahun 99, dinyatakan bahwa HAM itu merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun. Tentu dalam konteks ini terkait dengan hak menyatakan pendapat secara bebas, menyatakan pemikiran secara bebas. Dalam ketentuan HAM, lagi-lagi perlu disampaikan bahwa kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan yang fundamental. Ini sesuai dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948. Di dalam pasal 19 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan dan pendapat. Ketentuan dalam Konvensi Hak Sipil Politik yang ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Di dalam ketentuan ayat 3, terkait pembatasan atas kebebasan berpendapat, dinyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan di dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan yang tertentu. Tetapi terkait dengan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang terkait dengan menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum. Berdasarkan uraian kasus yang terkait dengan kasus Pak Dr. Saiful Mahdi, berdasarkan ketentuan tersebut, kritik yang disampaikan bukan dalam kategori untuk dilakukan pembatasan, karena tidak memenuhi klausul A maupun B. Dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, pasal 23 ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Berdasarkan ketentuan ini, maka kita lihat secara tegas, kebebasan menyatakan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Demikian juga kalau kita merujuk pada pasal 69 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta pada ayat 2, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Jadi pemerintah punya tugas, institusi negara, termasuk perguruan tinggi, punya kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Secara khusus dalam kasus ini adalah kebebasan menyatakan pendapat. Nah, selanjutnya kalau kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kita melihat bahwa di dalam ketentuan dasar menimbang, Undang-Undang ini dikatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu dinyatakan dalam ketentuan menimbang bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang,
Diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Berdasarkan pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi secara jelas, maka kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi sebagai institusi pendidikan sudah seharusnya mengembangkan prinsip demokratis, berkarakter tangguh, serta ada keberanian membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Prinsip demokratis yang dimaksud akan sangat sulit ditegakkan jika setiap kritik yang disampaikan oleh insan akademis ditanggapi dengan kriminalisasi, dengan dalih pencemaran nama baik pejabat atau jajaran pimpinan dalam institusi perguruan tinggi. Baik, Kritik yang lagi, dapat Mbak. disampaikan secara bebas, ya. 1 menit lagi ya. Baik. Kritik yang bisa disampaikan setiap kritik yang ditanggapi dengan kriminalisasi sudah melanggar dengan ketentuan bahwa kritik seharusnya dapat disampaikan secara bebas yang merupakan bagian elemen penting dalam iklim demokrasi dan merupakan bagian kontrol bagi pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh pejabat pimpinan. Apa yang disampaikan Saudara Saiful Mahdi merupakan bagian dari kritik yang penting diberikan ruang dalam sistem demokrasi. Tanpa kebebasan menyampaikan kritik, maka demokrasi akan bergeser menjadi otoritarianisme. Prinsip karakter tangguh sebagai salah satu yang penting yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan juga disampaikan secara nyata ditunjukkan oleh Saudara Saiful Mahdi melalui pilihan untuk berani bersuara dibandingkan cari selamat dengan diam dan menganggap tidak ada kejanggalan satupun. Pilihan yang seharusnya memang lebih mudah untuk dipilih, namun pilihan ini tentu tidak sejalan dengan karakter insan akademis yang sudah seharusnya berkarakter tangguh dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kritik yang disampaikan sangat penting bagi kepentingan bangsa karena kualitas pengajar di pendidikan tinggi akan sangat mempengaruhi kualitas lulusan karakter ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Ketika seleksi para pengajar tidak dilakukan dengan benar, seperti kritik Saudara Saiful Mahdi, maka masa depan pendidikan tinggi sedang terancam. Demikian juga di pasal 4 huruf A, fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan yang membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat mencerdaskan kehidupan bangsa. Menelisik fungsi pendidikan tinggi terkait kritik yang disampaikan, maka kritik tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan menguji kebenaran atau ketidakbenaran dari kritik tersebut. Jadi terkait kritik Dr. Saiful Mahdi seharusnya yang dilakukan adalah menguji substansi kritik yang disampaikan, bukan menghukum kritiknya, tetapi substansinya yang seharusnya dibuktikan. Demikian juga di pasal 6. Mungkin itu dulu Mbak Haris Retno. Saya kasih penutup ya, penutupnya. Ya, silakan di closing. Yang terpenting salah satunya adalah terkait kebebasan akademik. Ini diatur di pasal 8 bahwa menjadi kewajiban institusi perguruan tinggi memberikan perlindungan. Jadi menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi melindungi kebebasan akademik. Justru bukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan akademik. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retno atas analisisnya dalam perspektif hak asasi manusia. Selanjutnya ini Mas Sukron Salam, apakah sudah bergabung dengan kita Mas Sukron? Halo Mas Sukron. Halo. Iya. Enggak? Selamat siang Mas Sukron. Selamat siang Mas Ahmad. Iya, langsung saja untuk melanjutkan analisisnya dari berbagai eksaminator sebelumnya. 10 menit ya. Silakan. Sudah siap Mas Sukron? Halo. Halo Mas Sukron. Halo. Oh, baik, kayaknya Mas Sukron masih ada hambatan di audionya ya. Coba mungkin bisa diperbaiki dulu.
Ya Mas Ikram Halo, ya. tes. Ya, bisa. Silakan. Kedengaran ya? Kedengaran, Mas. Ya. Baik, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Maaf saya pakai topi, rambut saya gondrong jadi ganggu. Saya ingin saya nggak bisa share screen sendiri. Halo? Iya. Monggo host-nya bisa. Coba ada fasilitas screen share nggak? Oke, sudah. Saya langsung aja ya. Saya dalam memahami putusan ini, saya membandingkan dengan putusan-putusan yang lain. Atau saya melakukan studi putusan Saiful Mahdi terhadap putusan-putusan pengadilan-pengadilan yang lain, itu kan. Di sini saya menemukan beberapa hal itu yang memang cukup menarik itu dalam putusan-putusan Saiful Mahdi ini. Nah, kalau saya lihat, saya langsung ke putusan Saiful Mahdi aja. Kalau saya preteli atau saya lucuti penafsiran hakim terhadap ungkapan hakim, ungkapan terdakwa Saiful Mahdi itu kira-kira seperti ini. Jadi di dalam pertimbangannya majelis hakim itu memaknai atau menafsirkan matinya akal sehat, gitu ya. Matinya akal sehat itu sama dengan tidak sesuai prosedur. Nah, jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsiah itu dimaknai oleh, sorry ini ganggu banget, ini apa ini? Nah, jajaran pimpinan FT Unsiah itu dimaknai oleh majelis hakim itu sebagai person, atau person dalam hal ini adalah Taufik Saidi sebagai dekan yang sebagai person dia yang melaporkan perbuatan Pak Saiful Mahdi ini. Nah, bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup, itu dimaknai oleh majelis hakim sebagai penegasan terhadap ditempuhnya cara-cara atau langkah-langkah yang tidak sesuai prosedur saat seleksi atau rekrutmen CPNS, gitu kan. Nah, kalau saya melihat itu intinya ada di sini. Apakah misalnya jajaran pimpinan FT Unsiah itu benar ditafsirkan oleh oleh majelis hakim itu sebagai person atau. Nah, kalau misalnya kita melihat di tafsir ini tidak sesuai dengan prosedur, maka person Saiful Mahdi ini apakah dia punya kewenangan misalnya untuk membuat kebijakan, untuk membuat kebijakan di dalam proses rekrutmen CPNS itu. Karena kalau kita maknai pasal 310 KUHP itu serangan yang dimaksudkan serangan terhadap martabat kehormatan itu bukan serangan terhadap lembaga, atau misalnya meskipun nanti di dalam putusan MA itu serangan terhadap lembaga privat ya, bukan publik ya, itu bisa dianggap sebagai satu pencemaran nama baik gitu, karena lembaga privat itu dia membawa kepentingan privat karena dia punya tujuan komersial, sehingga ketika satu lembaga privat ini diserang atau diserang martabatnya yang itu bohong misalnya, maka dia bisa kehilangan potensi keuntungan itu kan, sehingga Mahkamah Agung mengatakan bahwa serangan terhadap lembaga privat itu bisa dijerat dengan pasal 310 ini. Nah, tetapi yang kita lihat di dalam kasus ini itu ya, majelis hakim ini ya, kalau saya perhatikan, kalau saya lihat ya, putusan ini itu bukan serangan terhadap person Taufik Saidi itu kan sebagai dekan itu kan, karena sebagai person dia itu tidak bisa membuat kebijakan yang berkaitan dengan proses rekrutmen itu kan. Karena katakanlah kalau misalnya yang dianggap sebagai matinya akal sehat itu serangan terhadap tuduhan
terhadap sesuatu yang dianggap tidak sesuai prosedur, maka sesuatu yang dianggap tidak sesuai prosedur itu apa? Itu kan pasti kan kebijakan. Nah, kebijakan, siapa yang membuat kebijakan? Pasti jabatan, dalam hal ini jabatan yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan itu. Artinya bahwa kalau saya simpulkan di dalam pertimbangan majelis hakim, saya menganggap bahwa majelis hakim ini memiliki kekhilafan yang nyata karena dia menafsirkan jajaran pimpinan FT Unsiah itu sebagai person Taufik Saidi itu kan, bukan sebagai bukan sebagai jabatan Taufik Saidi sebagai dekan itu kan, yang terlepas apakah dekan itu punya kewenangan untuk mengintervensi proses rekrutmen atau tidak. Tetapi kalau saya lihat majelis hakim ini menafsirkan jajaran pimpinan FT Unsiah itu sebagai person, yang mana di dalam pasal 310 itu yang dimaknai, karena memang pasal 310 itu serangan terhadap person itu kan, karena person ini membawa harga diri, martabat dan lain sebagainya itu kan, termasuk juga misalnya lembaga privat itu kan, korporasi privat dan lain sebagainya itu, karena dia ada keuntungan di situ, ada pencarian keuntungan di situ. Nah, jadi kalau saya lihat ini, maka serangan yang dituduhkan sebagai tidak sesuai terhadap prosedur itu adalah kebijakan yang dibuat oleh jajaran pimpinan FT Unsiah. Sehingga saya lihat majelis hakim ini sangat memperumit, gitu ya, tafsiran yang sebenarnya sudah jelas di jajaran pimpinan FT Unsiah itu kan. Sebenarnya yang diserang itu apakah personnya? Tidak itu kan, karena kalau misalnya dia menyerang person, gitu ya, maka langsung aja misalnya dia sebut siapa itu kan, tapi dia sebut sebagai jajaran karena ini kebijakan itu kan. Yang diserang itu kebijakan, bukan serangan terhadap person Taufik Saidi, tetapi serangan terhadap kebijakan yang menurut Saiful Mahdi itu kebijakan ini tidak sesuai dengan prosedur karena meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat itu kan, syaratnya akreditasi A tapi dia akreditasi C itu kan, tapi lolos itu kan. Nah, ini kan pokok masalahnya itu di situ. Nah, Saiful Mahdi katakanlah dalam tanda kutip dia menyerang gitu kan. Yang diserang itu adalah kebijakan ini meloloskan ya orang ya peserta yang seharusnya itu dia tidak lulus administrasi tetapi dia lulus administrasi. Nah, itulah kenapa lalu kemudian di dalam kalimat selanjutnya dia menyebut bahwa determinisme teknik itu terbukti bisa dikorup karena asumsi awalnya itu bahwa teknologi itu mampu untuk membuat sistem birokrasi menjadi transparan, menjadi dan lain sebagainya. Tetapi dalam kasus ini ya, dalam kasus rekrutmen di Unsiah ini ternyata teknologi bisa diintervensi itu kan. Karena yang seharusnya dia tidak lolos karena tidak memenuhi syarat gitu kan, tetapi dia bisa lolos gitu kan. Sehingga kalau saya simpulkan di sini bahwa serangan terhadap katakanlah dalam tanda kutip ya, serangan terhadap kasus ini ya, ungkapan itu menyerang apa sih itu kan. Saya tidak melihat ini sebagai serangan terhadap person itu kan, tapi serangan terhadap kebijakan atau jabatan. Nah, apakah serangan terhadap kebijakan itu, atau penghinaan terhadap jabatan itu bisa dipidana itu kan? Dulu bisa, atau misalnya nunggu RKUHP disahkan baru bisa itu kan. Tetapi kalau sekarang itu serangan terhadap jabatan itu bukan sebagai tindak pidana itu kan. Nah, dia juga bahwa sebenarnya hakim itu inkonsisten itu kan. Kalau misalnya serangan terhadap person itu ya, kenapa Saiful Mahdi ini terdakwa itu disuruh membuktikan bahwa jajaran pimpinan Fakultas Teknik itu melakukan kesalahan gitu ya. Misalnya di pertimbangan ini, saya nggak tahu ini halaman berapa, saya kutipkan di sini, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdakwa tidak mampu membuktikan peranan
jajaran pimpinan Fakultas Teknik gitu kan. Sebenarnya yang diserang ini sebenarnya jajaran pimpinan teknik karena dia yang buat kebijakan itu kan. Terlepas apakah dia punya kewenangan atau tidak ya. Tapi saya lihat bahwa peranan di sini gitu ya. Di sini hakim ini nggak inkonsisten menurut saya itu kan, karena dia nyuruh terdakwa itu untuk membuktikan jajaran pimpinan teknik ini menyalahi prosedur itu kan. Nah, jadi bukan membuktikan si personnya ini, harusnya kalau misalnya hakim konsisten maka personnya ini yang seharusnya dibuktikan oleh terdakwa bahwa person ini punya peranan di dalam misalnya mengintervensi proses seleksi CPNS ini. Sehingga menurut saya bahwa kasus ini menurut saya serangan, katakanlah dalam tanda kutip ya, serangan Saiful Mahdi itu bukan ditujukan kepada person sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 310 yang tadi sudah diungkap Mas Lulu dan lain sebagainya itu, tetapi serangan dalam tanda kutip Saiful Mahdi itu ditujukan terhadap kebijakan itu, kebijakan yang ini juga tanda kutip ya, apakah kebijakan ini benar saya juga ini ya, tetapi menurut saya kalimat itu ditujukan kepada kebijakan yang melekat pada jabatan, bukan melekat pada person. Meskipun di dalam jabatan itu ada person, tetapi konteks serangannya ini dalam tanda kutip serangannya itu atas kebijakannya itu kan, kewenangan jabatan untuk misalnya mengintervensi proses seleksi ini. Sehingga menurut saya masih berapa menit lagi ya? Sudah, waktunya sudah habis. Masih satu lagi sebenarnya. Ya, silakan. Pasal 3 ya. Pasal 310 itu kan. Ayat 3 ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim gitu kan. Saya nggak tahu apakah saya belum baca replik dari pengacaranya, tetapi yang jelas kalau saya lihat putusan itu majelis hakim itu tidak mempertimbangkan ayat 3. Ayat 3 ini jadi alasan pembenar. Nah, kalau kita lihat di beberapa putusan, saya ambil putusan nomor 50 PIT itu kan PN Kupang itu majelis hakim ini mempertimbangkan, bahkan dia mengatakan bahwa ini harus tetap dipertimbangkan meskipun unsurnya itu terpenuhi itu kan. Karena di dalamnya ada sifat melawan hukum itu kan, yang termasuk juga bahwa di dalam pembuktian ya, pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku itu juga harus mempertimbangkan pasal ayat 3 pasal 310 ini. Tetapi di dalam kalau saya lihat di putusan itu dia tidak mempertimbangkan ayat 3 di ayat 3 pasal 310 ini, sehingga saya rasa ada hal di luar pengadilan yang mungkin berpengaruh gitu kan. Saya juga nggak tahu ya. Baik, Mas. Itu mungkin ya. Terima kasih Mas Sugeng yang telah memberikan analisisnya. Poin diskursusnya adalah bagaimana konstruksi pasal 27 ayat 3 ini dikaitkan dengan pasal 3110 yang objeknya yang namanya pencemaran nama baik itu adalah person atau institusi, dan yang dilakukan Pak Saiful Mahdi itu sebenarnya kritik kebijakan terhadap institusi ya, tidak sama sekali tak menyebut nama seperti yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya Mas Lulu dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pada Mas Hanif. Apakah sudah bergabung Mas Hanif? Pak Hanif akan gabung via telepon dan saya akan menayangkan screen share-nya di sini. Baik, silakan Mas Hanif, 10 menit ya. Halo. Ya, silakan Mas Hanif. Halo. Iya, Mas. Bisa didengar ya suaranya ya? Bisa, Mas. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman semuanya, para eksaminator dan Mas Ahmad selaku ketua sidang. Tadi saya berusaha untuk masuk tapi kemudian tidak bisa. Jadi saya akan, ini waktunya terbatas dan mungkin juga fasilitas terbatas. Saya cuma punya 2 slide. Saya kira begini, majelis hakim harus paham bahwa institusi pendidikan itu tidak semuanya diisi oleh orang-orang yang lurus. Di
tidak diisi oleh orang-orang yang benar. Ada beberapa oknum yang saya kira itu masih jahat dan kemudian punya policy atau mungkin perspektif yang itu mengandung kejahatan yang sangat berpotensi bisa melemahkan ruang gerak pengetahuan. Saya kira begini, ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian justru terjebak dalam era otonomi kampus, di mana kemudian beberapa kelompok itu kemudian membentuk klan, sehingga kemudian klan-klan politik itu berhadapan-hadapan dengan ruang gerak pengetahuan dan keilmuan. Dan ini saya kira terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan semoga bacaan saya tidak salah ketika kemudian kasusnya Pak Saiful Mahdi itu juga pasti akan beririsan dengan hal-hal seperti itu. Saya mau menganalogikan begini. Selama ini kan kemudian ada beberapa semacam slogan atau mungkin impian dari beberapa perguruan tinggi, dan kemudian itu juga dimotori oleh kementerian bahwa kita akan masuk pada era baru di mana kemudian beberapa perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk menjadi world class university. Saya kira ini malah justru terjadi kemunduran ketika ada kritik yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah resistensi yang layak untuk dikriminalisasi. Saya mau membandingkan begini misalnya. Di Glasgow itu sudah jauh melampaui perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di mana kemudian ada satu muatan kemanusiaan dan nilai-nilai humanisme untuk bisa mengangkat derajat Glasgow University. Misalnya di beberapa tahun terakhir itu mahasiswa dan juga sivitas akademika di Glasgow itu justru memilih rektor-rektor yang kemudian dianggap punya sumbangsih pengetahuan dan kemanusiaan. Misalnya tahun 2014 sampai 2017 itu terpilih Edward Snowden, di mana kemudian dia dianggap orang yang mampu melawan kediktatoran dan kemudian melawan kejahatan. Sebelum itu ada Mordechai Vanunu, di mana kemudian ilmuwan nuklir di Israel ini diangkat sebagai rektor oleh Glasgow karena kemudian dianggap protes kerasnya Vanunu itu membuktikan bahwa dia punya rasa kemanusiaan dan punya perjuangan untuk bisa mendukung kerja-kerja humanisme. Tapi kalau di Indonesia kan sebaliknya. Orang-orang yang kemudian dianggap kritis terus kemudian itu membuka ruang yang seharusnya itu bisa membuka Pandora dan kemudian bisa meningkatkan kredibilitas kampus, justru malah diredam suaranya. Apalagi kalau kemudian orang-orang yang melakukan kritik itu dianggap bukan dari klan politik mereka. Ini akan sangat berbahaya. Dan saya kira banyak sekali kampus-kampus yang seperti itu. Ini saya kira harus dibaca oleh hakim bahwa ketika kemudian beberapa oknum ini masuk dalam lingkaran kekuasaan atau mungkin mereka punya pemegang kebijakan, terus kemudian dia duduk di kampus, maka saya kira ini akan menjadi satu presiden buruk yang kemudian bisa berdampak pada menurunnya marwah pengetahuan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Terus kemudian saya kira tantangannya kalau ke depan ini slide terakhir saya, kalau kemudian lembaga peradilan yang seharusnya itu independen dan bisa melihat lebih jernih dinamika politik di kampus itu, seharusnya mereka justru bisa memahami bahwa ada pertarungan antara klan politik sama yang ini kalau enggak diputus secara netral, kemudian dilihat secara netral, maka itu akan berdampak pada kemajuan pengetahuan yang ada di Indonesia. Ini akan justru memundurkan banyak aspek, di mana kemudian slogan world class university itu justru akan semakin membawa kita ke kemunduran, bukan untuk kemudian mendekatkan gap dengan kampus-kampus di luar negeri seperti yang tadi saya ceritakan tadi di Glasgow University itu, di mana kemudian mereka sudah melampaui batas itu. Nah, saya kira ini menjadi hal penting di mana kemudian harus ada pemahaman umum bersama bahwa melainkan politik seperti ini yang anti terhadap kritik itu akan sangat mungkin bisa memundurkan kredibilitas perguruan tinggi dan juga kemudian bisa berdampak pada kemajuan pengetahuan di Indonesia. Saya kira itu aja. Masih nonton sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya.
Baik, terima kasih Mas Hanif. Mas Hanif dalam Ansan mengingatkan kepada kita bahwa kampus itu juga tidak lepas dari klaim politik kekuasaan, sehingga aktivitas yang mengkritik di luar struktur yang ada bisa jadi berpotensi mendapatkan di beberapa penelitian juga sudah mengkonfirmasi kayak penelitiannya Mas Hirlambang di beberapa tahun terakhir. Baik, selanjutnya Mas Satria, sudah Mas Satria. Ya, Mas Ahmad. Silahkan Mas Satria, 10 menit ya untuk memberikan poin-poin kunci terkait dengan analisis putusannya. Silahkan Mas Satria. Terima kasih. Apakah bisa saya share screen? Jadi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menjadi majelis eksaminer dan membimbing kami. Langsung saja, saya mengambil sudut pandang bahwa kasus Pak Saiful Mahdi ini dalam konteks ancaman dan serangan terhadap akademisi anti korupsi atau corruption survivor, di mana jika kita melihat kronologi kasus yang dipersoalkan oleh Pak Saiful Mahdi terkait dengan seleksi CPNS dosen Unsiah, itu ada kata-kata bahwa determinisme teknik mudah dikorup dan tidak menggunakan sistemokrasi. Dua frasa ini terkait dengan budaya korup dan sistem meritokrasi yang tidak digunakan oleh Unsiah, khususnya di dalam pemilihan dosen di Fakultas Teknik, itu menunjukkan telah terjadi gejala atau telah terjadi potensi korupsi di dalam pelaksanaan penerimaan dosen di perguruan tinggi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ingin jernih membahas tentang posisi Pak Saiful Mahdi di dalam konteks perlindungan hukumnya, kita melihat bahwa Pak Saiful Mahdi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai seseorang yang disebut whistleblower atau orang yang ingin kemudian membongkar gitu ya Pandora praktek koruptif yang terjadi di internal penerimaan dosen tadi. Kita merujuk di dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan tinggi kita selama ini apakah sudah betul-betul terbebas dari praktek korupsi? Apakah betul nilai-nilai anti korupsi itu sudah diterapkan di dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan dari hulu ke hilir, termasuk dalam kaitannya penerimaan CPNS itu sendiri? Maka bagi KPK dalam kajiannya beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ada satu hal yang missing atau satu hal yang tidak dijalankan di dalam pengelolaan perguruan tinggi, yaitu sistem meritokrasi itu sendiri. Sistem meritokrasi ini sebenarnya ingin kemudian menghalau semaksimal mungkin preferensi praktek korupsi yang terjadi di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Banyak, kalau kita melihat kajian Indonesian Corruption Watch, itu banyak sekali potensi praktek korupsi di perguruan tinggi. Misalkan di dalam konteks pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya, termasuk dalam hal rekrutmen. Karena apa? Karena di sana kepentingan. Karena di sana terjadi political interest seperti yang diungkapkan oleh Pak Hanif sebelumnya dan hal-hal yang lain sebagainya. Hal terkait dengan ancaman terhadap Pak Saiful Mahdi sebagai anti-corruption survivor itu juga berkenaan dengan ancaman juga terhadap kebebasan akademik yang melindunginya. Jika kita merujuk Surabaya Principle on Academic Freedom di tahun 2017, apa yang terjadi di Pak Saiful Mahdi merupakan pelanggaran di poin 4 dan 5, di mana insan akademis itu harus bebas dari pendisiplinan untuk dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab, serta otoritas publik, dalam hal ini Fakultas Teknik, dan termasuk Pak Dekan sebagai pelapor ya, itu wajibnya menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik, bukan bertindak sebaliknya untuk melakukan represi seperti itu. Kita merujuk lagi di pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Sisnas Iptek ya. Kita melihat sebenarnya di sana juga mengakomodir tentang kebebasan akademik, walaupun
hal ini akan bergantung kepada kemauan hakim untuk mencari fakta-fakta hukum dan mencari norma-norma hukum yang terus digali. Karena itu adalah kewajiban hakim untuk melakukan refinding. Seperti itu. Lalu kemudian perlindungan secara personal bagi Pak Saiful Mahdi sebagai akademisi anti korupsi, bagi Johan Greif Lebsdorff itu menyatakan bahwa akademisi anti korupsi seperti Pak Saiful Mahdi dan dosen-dosen yang lain itu sebenarnya dia adalah bagian dari entitas yang menegakkan nilai integritas, nilai moral yang selama ini tercerabut gitu ya di dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri. Maka dari itu semua institusi harusnya aware terhadap perlindungan tersebut. Jika kita kembali bahwa proses atau seleksi CPNS itu dilakukan dengan tidak adil dan proses yang cenderung koruptif gitu ya. Karena kita tahu bahwa CPNS dosen yang memiliki nilai tinggi justru kemudian tidak diloloskan. Tadi sudah disebutkan fakta-fakta oleh Pak Widodo dan beberapa eksaminator yang lain. Maka dari itu sebenarnya kampus, dalam hal ini Universitas Syah Kuala, khususnya di Fakultas Teknik, harus menghormati pendapat Pak Saiful Mahdi dan harus memberikan ruang kepada Pak Saiful Mahdi untuk kemudian membongkar apa yang kemudian menjadi praktek koruptif yang terjadi di internal fakultas tersebut. Dan bahkan status dan kedudukan Pak Saiful Mahdi harus dilindungi sebagai whistleblower, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Hal itu jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor, khususnya di pasal 41, di mana jika kemudian seseorang itu disebut sebagai whistleblower, dia wajib dilindungi dan bahkan statusnya itu tidak boleh digugat gitu ya di dalam proses hukum. Kalau kita menempelkan pasal lain misalkan di Undang-Undang Lingkungan Hidup di pasal 66 ya, walaupun ini beda konteks gitu ya, tetapi beberapa dosen juga pernah mengalami gugatan, misalkan Pak Basuki Wasis atau Profesor Bambang Heru terkait dengan upaya untuk mengungkap praktek koruptif gitu ya. Maka seharusnya kita atau dalam konteks ini Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala harus melindungi Pak Saiful Mahdi. Hakim juga harus dengan penemuan hukumnya harus kemudian melindungi Pak Saiful Mahdi sebagai penyintas anti korupsi. Akhirnya direkomendasi saya menuliskan mengembalikan, memulihkan dan memenuhi kembali hak-hak dari Pak Saiful Mahdi merupakan suatu keharusan yang dilakukan Unsyah. Selain itu proses pemidanaan yang menyesatkan ini sebisa mungkin segera diakhiri. Kemudian akan menjadi agar tidak menjadi presiden buruk dan ancaman nyata terhadap kebebasan akademik dan semangat anti korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Maka dari itu perlu dukungan komitmen peradilan yang bersih serta sesuai hati nurani guna melindungi penyintas anti korupsi seperti Dr. Saiful Mahdi. Sehingga penyintas anti korupsi itu bisa dengan aman dan terjamin hak-haknya dari represi, pendisiplinan, dan ancaman gugatan maupun serangan fisik maupun psikis, sehingga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi sebagai epicentrum gerakan anti korupsi itu betul-betul terjaga independensinya. Saya rasa itu menjadi sedikit catatan saya untuk melengkapi hal-hal yang sudah dianalisis lebih lanjut oleh eksaminator sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria yang telah mengingatkan kembali bahwa aktivitas Pak Saiful Mahdi itu dalam kerangka dulu kita pernah membuat standar dengan kita, Mas Fahrizal. Baik, bisa dengar suara saya? Bisa, sangat jelas Mas. Silakan 10 menit kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan coba share. Ini bisa dilihat ya, screen-nya.
Baik, terima kasih majelis eksaminasi yang saya hormati, Prof. Sulis, Mas Herlambang, Mas Lulu, Mas Wid, dan Bapak Ibu eksaminator yang lain yang berbahagia. Saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh eksaminator sebelumnya terkait dengan kasus Pak Dr. Saiful Mahdi. Saya mengambil angle yang mungkin belum dieksplor tadi tentang due process of law dan kebebasan akademik. Nah, ini yang jadi masalah kan postingan Pak Saiful Mahdi ini yang di sebelah kiri ya. Dan yang di sebelah kanan saya ini, sebelah kanan ini adalah barang bukti yang ada di BAP dan surat tuntutan jaksa. Jadi screenshotan seperti ini yang dijadikan bukti di pengadilan. Kemudian kalau kita lihat, nah saya akan mencoba karena ini sistem peradilan pidana, saya fokusnya di situ, saya akan mencoba mulai dari proses penyidikan. Akan kelihatan bagaimana kasus ini berkembang ya. Pertama, ini laporan polisi. Pertama kali kenapa kasus ini muncul, kalau dilihat di BAP, ini dilaporkan oleh Dr. Insinyur Taufik Saidi. Di situ statusnya sebagai korban. Pasalnya belum ada, tapi dia sudah merasa jadi korban. Ini yang kemudian kayaknya menentukan perjalanan kasus ini selanjutnya. Dari laporan polisi ini kemudian disidik. Menariknya ada 3 barang bukti yang ada di BAP kemudian di putusan pengadilan itu, laptop, handphone, dan CD. CD-nya berisi screenshot grup WA Unsyah kita. Dan diterangkan oleh Lab4 Polda Sumatera Utara, itu CD ini isinya gambar gitu ya. Tapi tidak ada verifikasi bahwa ini apakah benar dari screenshot WhatsApp dan lain sebagainya. Ini yang akan jadi masalah nanti. Karena bagaimana status bukti ini kalau hanya screenshot ya. Baik, ini analisa yuris penyidik dalam BAP, disangka melanggar pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini saya kira sudah, saya nggak akan ulangi lagi. Uraian unsurnya ini yang di BAP penyidik ya. BAP penyidiknya ini penyidik pembantu ya kalau dilihat sarjana ekonomi. Kita lihat ini di sini ada beberapa unsur, tapi yang menarik yang unsur terakhir dalam pasal 27 ayat 3 itu kan memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti akan kita bandingkan dengan surat tuntutan dan putusan pengadilan, itu nampak kayaknya selaras begitu ya. Seolah-olah ini hanya jaksa mengantarkan ini unsur-unsur ini di hakim dan hanya ditambah sedikit oleh hakim terus distempelin uraian unsur dari penyidik. Coba kita lihat, ini kan unsur ini dia sebut yang terakhir ini gampang saja, ini anak S1 hukum aja jadi masalah ini kalau ngomong begini. Sebelumnya dengan hal tersebut tersangka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ini kan bukan uraian unsur ya. Tapi ini diterima jaksa. Nah, ini saya ada catatan. Kesimpulannya sangat simplistik, kemudian dia tidak menguraikan unsur yang menjadi syarat dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 dan putusan MK yang mensyaratkan ada penjelasan atau keterkaitan ketika menguraikan unsur pasal 27 ini dengan pengaturan penghinaan dan penyamaran nama baik dalam KUHP. Dalam hal ini saya langsung sebut pasal 310 atau pasal 311 ya. Ini tidak disebut, tidak diuraikan unsurnya. Akibatnya, ini penerapan pasal jadi karet. Tadi sudah banyak disebut saya kira sudah sepaham ya kita. Karena objek pasal 310 dan 311 ini adalah orang, dan postingan Pak Saiful ini tidak sama sekali menyebut orang, maka harusnya kalau kita lihat unsurnya 310 dan 311, ini tidak masuk.
Tapi karena dihilangkan uraian unsurnya, maka bisa dimasukkan jadi karet begitu ya. Jadi ini main uraian unsur itu berpengaruh pada nasib pasal selanjutnya, nasib perkara. Karena tidak menyatikan pasal 310, maka tidak mungkin dia mempertimbangkan 310 ayat 3 tentang alasan pembenar. Kepentingan umum di sini, saya kira nanti letak bagaimana kita diskusi yang diuraikan Prof. Sulis tadi soal kebebasan akademik, tulisan Mas Herlambang, dan lain sebagainya, itu kan masuk di pasal 310 ayat 3 sebagai alasan pembenar kenapa ini tidak bisa dipidana. Nah ini juga pra penuntutan. Saya tadi menyebut due process ya. Due process itu kan teorinya Packer bilang proses pidana itu harus ada banyak halangan untuk melindungi tersangka atau terdakwa. Lah, sebenarnya kalau kita lihat ada itu di KUHP dan peraturan internal kejaksaan yang berikhtiar untuk menegakkan due process. Makanya doktrin dominus litis itu tidak hanya untuk gagah-gagahan, ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk memfilter perkara agar tidak semua perkara masuk ke pengadilan dan agar perkara penting saja yang benar-benar tindak pidana yang bisa dituntut di pengadilan, gitu ya. Harusnya kalau tahu pasal ini dibuat karet oleh penyidik, yang penyidik pembantu tadi, jaksa yang sarjana hukum itu harusnya melakukan P19, menyuruh untuk menguraikan pasal 310 dan pasal 311 atau pasal yang lain, ya kan? Tapi itu tidak dilakukan. Akhirnya apa? Harusnya ini dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Nanti kita lihat ya, dakwaannya itu simpel sekali. Terus ada juga surat edaran Jampidum tahun 2008 tentang validasi bukti elektronik harus dari Kemenfu. Kenapa ini penting? Karena proses persidangan itu kan jantungnya di pembuktian. Kalau buktinya tidak valid, tidak sah, maka runtuhlah semua proses peradilan, begitu ya. Dalam perkara ini tidak ada itu, dan hanya ada keterangan yang saya tebus tadi dari Lapor Polda. Itu tidak memvalidasi apa-apa, hanya menerangkan di CD itu ada bukti screenshot 2 gambar WhatsApp. Nah, jaksa saya lihat dalam tuntutan menolak mengomentari ini, alasannya itu urusan internal. Padahal selama ini prakteknya mereka melakukan kasasi meskipun dilarang oleh KUHP atau PK, itu alasannya surat edaran seperti ini karena mereka punya prinsip non-delbar yang mereka pahami. Itu wajib mereka memiliki pikiran dan prosedur yang sama dengan Kejaksaan Agung. Kalau Bu Jaksa ini tidak melakukan ini, harusnya ada eksaminasi itu dari pimpinan Kejaksaan. Ini dakwaan jaksa. Nah ini, dakwaannya tunggal. Jaksa pede sekali menjerat Pak Saiful ini karena dengan dakwaan tunggal ya. Dengan pasal 27 ayat 3 Yunto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi meskipun tunggal, dia buat karet memang. Sengaja kayaknya memang dibuat karet agar bisa masuk kemana-mana. Oleh karenanya dia tidak menguraikan unsur 310 dan 311. Ya kan? Nah, dari sini kelihatan fungsi peradilan pidana jaksa itu hanya seperti tukang pos. Saya tulis ini di buku bersama Melissa Cruz yang diterbitkan Cambridge University Press 2019, mungkin nanti bisa di-share, dicari. Kita lihat bahwa peradilan pidana itu seperti alat saja. Siapa yang melaporkan, siapa yang memproses, maka mereka mesin saja. Itu kelihatan. Kasus ini tidak akan terjadi kalau nggak ada laporan dari dekan teknik, dan polisi jaksa itu akan sekata ya. Nih, kemudian tuntutan jaksa. Ini 3 bulan ya tuntutannya. Kemudian catatannya sama, tidak menguraikan unsur pasal 310 dan 311. Karena tidak ada uraian unsur itu, maka keterangan amicus curiae dari sepaham dari Mas Herlambang yang saya lihat keterangannya itu nggak dipertimbangkan oleh jaksa. Padahal jaksa itu magistrat, judicial officer, dia harus imparsial. Kita kan pakai inquisitorial system, mengacu hukum
dulu hukum Belanda ya, kita sama-sama civil law. Di civil law, inquisitorial system, jaksa itu posisinya magistrat. Dia dianggap orang hukum yang harus imparsial begitu ya. Tapi dalam konteks ini kita tidak melihat itu. Oleh karenanya wajar jaminan kebebasan akademik tidak dibahas sama sekali. Kemudian putusan PN. Wah, ini menarik. Di putusan ini sudah ada uraian unsur pasal 310 ya. Tapi kemudian ada masalah ketika dia mendefinisikan jajaran pimpinan. Dalam postingan Pak Saiful Mahdi itu, sebagai sosok dekan, Dr. Insinyur Taufik Saidi ini, sebagai korban penyimpanan nama baik. Dasarnya apa? Keterangan ahli pidana dan ahli bahasa. Ini menarik. Lah, dan ini kenapa saya hakim minta Pak Saidi membuktikan kritiknya itu kritiknya benar apa enggak. Ini kan arahnya mau ke apakah ini penyemaran nama baik atau fitnah. Putusannya kemudian juga menghukum terdakwa 3 bulan. Pas persis dengan tuntutan jaksa. Jadi 100% jaksa dikabulkan tuntutannya. Catatannya, nah ini, meskipun dia menguraikan pasal 310, tapi tidak berusaha menggali norma yang disampaikan berbusa-busa oleh para ahli tentang kebebasan akademik sebagai alasan pembenar dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Majelis Hakim kayaknya juga tidak memahami beda penghinaan terhadap kualitas pribadi dengan penghinaan terhadap pejabat atau badan publik. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Tadi Mas Lulu sudah bilang, Mas sebelumnya ini sudah ada tadi pemateri juga sudah menyatakan bedanya itu sangat berbeda ya. Putusan MK juga melihat dalam konteks ini, konteks pembatalan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Itu kan jelas MK menyebut bahwa tidak ada lagi sakralisasi jabatan. Kalau yang dihina adalah sosok misalkan Jokowinya, dia bisa mengadu dalam konteks presiden ya, dia bisa mengadukan. Tapi kalau presidennya, kelembaganya enggak. Ini dekan juga jajaran pimpinan kan bukan personifikasi. Tadi sudah dielaborasi. Lah, ini juga menarik. Dalam putusan PN, dekannya sendiri bilang, ya ini berbeda dengan pas laporan di BAP, tapi ketika di persidangan dia bilang bahwa dia pribadi tidak merasa dicemarkan. Dia melakukan ini untuk menjaga nama baik fakultas. Ini. Kesimpulan saya, ini nggak tahu ya, saya kira juga analisa politikal ekonomi yang tadi disampaikan Mas Hanif juga bisa masuk ini. Kenapa kemudian Dekan FT Unsia ini mau datang ke kantor polisi melaporkan kasus ini? Ya kan? Ini pasti ada sesuatu. Kemudian kelihatan juga, sangat kelihatan, penyidik dan jaksa penuntut itu mengakomodir kepentingan dekan dengan memasang pasal 27 tanpa menguraikan unsur pasal 310. Saya menganalisa ini sengaja memang untuk mengaburkan unsur korban harus orang. Kalau 30, 310, 311 dan sebagainya itu natural person. Jajaran pimpinan itu bukan natural person. Penyidik dan jaksa sengaja tidak menguraikan ini. Parahnya lagi, jaksa mengabaikan aturan internal tentang validasi bukti elektronik. Ini kan bagian dari due process ya. Bagaimana bukti itu benar-benar didapatkan secara sah dan valid. Karena ini kan urusan hak asasi ya. Lah, ini juga penafsiran pasal 27 saya kira juga tidak tepat. Hakim sama sekali tidak mengacu pada putusan serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Tadi ada beberapa yang... Menit lagi, Mas. Ya, Mas dari mana? UNES tadi menyampaikan beberapa putusan serupa, bagaimana kemudian hakim dalam kasus serupa mempertimbangkan pasal 310 ayat 3 dan lain sebagainya ya. Dan putusan MK, bagaimana sih konstitusionalitas penerapan tindak pidana penghinaan penyemaran ini nggak dilakukan. Padahal Undang-Undang Kekuasaan Yudisial saja memerintahkan hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang di masyarakat saja harus digali, apalagi nilai-nilai norma yang ada di hukum ya.
Ini tidak dilakukan. Nah, karena mengabaikan ini prinsip kebebasan akademik, saya kira dia tidak berusaha melakukan analisa hukum terhadap pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, pasal 9 Undang-Undang 2002, pendidikan tinggi, konvensi internasional, Undang-Undang Dikti. Ini harus dielaborasi. Ini kan bagian dari kepentingan umum ya, public interest. Public interest itu harus dielaborasi oleh hakim. Tugasnya menafsirkan ini dengan melakukan penafsiran sistematis terhadap undang-undang yang serupa. Ya, kemudian saya pasti upaya hukum, saya nggak tahu ya, ini mungkin akan kita akan berdebat atau mendiskusikan lebih lanjut. Mungkin ada perlu pengaturan yang tegas terkait perlindungan kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Harus ada revisi, kalau tidak mungkin ini harus ada aturan internal yang lebih tegas, Kejaksaan, Mahkamah Agung, polisi, untuk mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakimnya untuk menguraikan unsur ini, agar tidak jadi karet. Dan mempertegas unsur kepentingan umum itu seperti apa. Baik Mas Fahrizal, terima kasih sudah lebih dari 3 menit. Terima kasih Mas Rizal atas perspektifnya dalam due process of law dari pendidikan sampai ke pengadilan. Baik, selanjutnya masih ada 2 eksaminator yang mau menyampaikan analisisnya, yaitu Mbak Nur Indah Zazilah. Ya. Sudah bergabung ya Mbak Nur? Sudah. Kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran jelas Mbak Nur. Oke. Saya share screen dulu ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya screen saya? Oke. Sudah. Oke. Iya. 10 menit ya? Iya. Saya akan coba sampaikan perspektif yang mungkin agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi perspektif yang saya sampaikan dari linguistik forensik, mungkin bagi beberapa orang masih belum tahu atau tidak menduga ada kajian yang namanya linguistik forensik. Ini yang saya sampaikan dalam 10 menit, semoga bisa. Jadi linguistik forensik singkatnya seperti apa, terus kemudian bagaimana forensik linguistik melihat kasus-kasus seperti pencemaran nama baik atau difamasi, dan yang terakhir kesimpulan. Tentang linguistik forensik, jadi frasa ini pertama kali dipakai oleh Jan Svartvik tahun 1968 dalam laporannya yang diserahkan ke Komite Timothy John Evans. Jadi dia menganalisis 2 kesaksian yang 4 pernyataan yang disampaikan di 2 kantor polisi tahun 1949. Hasilnya ternyata kesaksian itu secara linguistik tidak mempunyai kesamaan atau sangat berbeda dengan kemampuan bahasa Evan. Evan itu walaupun sudah umurnya 20-an lebih, tapi kemampuan bahasanya masih serupa dengan anak SD. Langsung saja ke pencemaran nama baik. Jadi yang banyak digunakan, teori di linguistik yang banyak digunakan untuk menganalisis defamasi adalah speech act atau tindak tutur. Teori ini sebenarnya sudah teori tua tahun 1962 oleh Austin, yang membagi tuturan atau statement itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lokusi, jadi tuturannya atau pernyataannya. Misalnya di situ Austin mencontohkan kalimat shoot her atau tembak dia. Nah, yang kedua ilokusi. Jadi ilokusi ini fokus pada force atau paksaan yang terkandung di satu tuturan. Misalnya tadi tuturannya shoot her, tapi dalam speech act theory itu dilihat sebagai he urged me to shoot her. Jadi ada paksaan untuk menembak dia. Nah, yang terakhir adalah perlokusi. Perlokusi ini tergantung bagaimana orang yang diajak ngobrol itu pada akhirnya mengambil tindakan setelah dia mendengarkan statement. Pencemaran nama baik seperti yang dituturkan Shai dalam bukunya tahun 2015. Jadi selama ini penegak hukum hanya berfokus pada peristiwa komunikatif satu sisi. Peristiwa komunikatif satu sisi ini mereka lebih banyak melihat dari sisi korbannya.
Yang sering luput adalah pertimbangan intensi penuturnya. Jadi tidak hanya fokus pada perlokusi atau efek yang diterima oleh orang yang mendengarkan pernyataan itu, tapi yang harus dipertimbangkan juga adalah niatan dari orang yang mengeluarkan statement tersebut apa. Masih oleh Tiersma, Tiersma adalah salah satu dari sedikit praktisi hukum yang kemampuan linguistiknya cukup mumpuni, jadi dia membantu menjembatani isu-isu di hukum dan di linguistik. Dia melihat defamasi atau pencemaran nama baik paling cocok dideskripsikan sebagai tindak ilokusi menuduh. Jadi harus ada makna menuduh seseorang melakukan sesuatu. Nah, ciri khas defamasi menurut Tiersma ada 3. Yang pertama menggunakan frasa performatif atau secara eksplisit bilang saya menuduh kamu melakukan sesuatu misalnya. Atau kata lain yang mirip maknanya dengan menuduh. Yang kedua adalah menggunakan present tense, dan ini tidak berlaku di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak membedakan verba, present, perfect, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah konten proposisional. Jadi konten proposisional ini harus ada di satu statement yang dianggap mencemarkan nama baik, yaitu membebankan tanggung jawab pada satu orang secara spesifik. Jadi misalnya saya menuduh seseorang melakukan tindakan korupsi, itu harus secara eksplisit jelas yang dituduh siapa dan jelas orangnya. Pendapat lainnya oleh Shai di bukunya Language of Defamation Cases. Jadi dia menceritakan bagaimana dia memecahkan kasus-kasus pencemaran nama baik. Dia bilang kalau tidak ada satu ilmu pengetahuan sebenarnya yang bisa menilai intensi seseorang di balik menuturkan pernyataan itu apa. Tapi beberapa fitur linguistik bisa dijadikan kunci untuk melihat apakah memang sebenarnya di situ ada niatan untuk mencemarkan nama baik atau tidak. Kritik terhadap persidangan, yang pertama adalah chain of custody atau lacak balak. Di dokumen putusan dari PN Banda Aceh, di situ dituliskan penyidik menuliskan pesan WhatsApp dan dikirimkan ke ahli bahasa dari jaksa penuntut umum. Gitu. Dari linguistik forensik sebenarnya ini bukan praktek yang ideal karena setiap orang mempunyai namanya linguistic fingerprints atau jejak linguistik yang itu sangat khas antara satu orang dan lainnya, bahkan sampai ke satuan bahasa terkecil seperti tanda bahasa. Jadi saya menggunakan titik koma atau saya menggunakan emoticon dan lainnya pasti berbeda dengan orang lain. Nah, yang kedua juga yang saya lihat kurang dari ahli bahasa dari sisi JPU adalah tidak adanya atau absennya forensic awareness atau kesadaran forensik. Jadi dia tidak mempunyai akses detail ke kasusnya, walaupun setelah itu dikirimkan bukti screenshot-nya, tapi tidak ada jaminan sebenarnya jika bukti screenshot itu tidak dikirimkan, tidak ada yang bisa menjamin apakah pesan yang dikirimkan ke ahli itu sama persis seperti yang dituliskan oleh Pak Saiful Mahdi. Nah, yang forensic awareness yang perlu dimiliki oleh orang-orang linguistik yang terjun di dunia hukum adalah memahami konteks forensik dan bias dan memahami apa yang dilakukan. Memahami apa yang dilakukan di sini adalah bagaimana caranya supaya dia tidak menjadi orang bayaran yang hanya akan memberikan pendapat sesuai siapa yang membayar dia. Yang kedua adalah tentang metodologi. Jadi di putusan itu jelas ahli menyatakan dia pertama akan menggunakan perspektif semantik. Kalau misalnya semantik ini berhubungan dengan makna, kalau misalnya dari semantik sudah bisa diambil kesimpulan, ya dia hanya akan menggunakan itu. Tapi kalau misalnya belum, dia akan naik ke pragmatik, naik lagi ke sosiolinguistik, dan terakhir psikolinguistik. Ini adalah metodologi yang keliru dan konsep yang keliru yang seharusnya tidak dipraktekkan dalam menjadi saksi ahli. Karena sejatinya linguistik forensik itu sifatnya data driven, tergantung data yang kita punya apa, jadi kita pelajari dulu datanya bagaimana, setelah itu baru kita tentukan pendekatan atau metodologi apa yang paling cocok untuk menganalisis data tersebut. Juga dalam menganalisis linguistik, tidak hanya perlu menganalisis secara semantik atau makna, tapi juga perlu sintaksisnya, susunannya dalam kalimat,
perlu juga membandingkan dengan sosiolinguistiknya, jadi bagaimana bahasa itu digunakan dalam sosial bermasyarakat, atau bahkan mungkin menggunakan perspektif analisa wacana kritis yang melihat bagaimana bahasa itu digunakan sebagai produk sosial. Miskonsepsi lainnya yang saya temui, ahli bilang psikolinguistik itu adalah salah satu kajian di linguistik yang melihat apakah ada efek yang diterima oleh orang yang menerima tuduhan. Jadi karena di situ ada kata psiko, bukan berarti itu panduan gabungan dari psikologi dan linguistik. Jadi psikolinguistik itu salah satu cabang dari linguistik yang lebih banyak berfokus pada bagaimana seseorang belajar tentang bahasa, memperoleh bahasa, dan apakah ada hambatan-hambatan dalam memperoleh satu bahasa. Kemudian yang selanjutnya tentang tanda tanya. Jadi di situ dengan jelas ahli bilang kalau tanda tanya itu emotikon, padahal tanda tanya adalah tanda baca, dan emotikon itu adalah gabungan dari emotion and icon. Jadi bagaimana menggunakan icon atau simbol atau tanda baca digabungkan untuk menggambarkan facial expression atau ekspresi-ekspresi wajah. Contohnya smiley yang biasa juga digunakan dalam chatting. Kembali lagi ke pencemaran nama baik. Jadi Tiersma dalam tulisannya The Language of Defamation, dia membedakan antara reports and accusation. Jadi dia membedakan yang mana laporan dan yang mana tuduhan. Kalimat Pak Saiful, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsyah saat tes PNS kemarin, bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Saya tidak melihat ini sebagai kalimat yang mengandung ciri tuduhan. Jadi kalimat ini lebih banyak condong kepada ciri-ciri laporan. Yang pertama, menyajikan kegiatan di masa lampau, yaitu tes PNS. Di situ jelas tes PNS-nya sudah selesai. Yang kedua, memberikan informasi bahwa ada proses yang tidak sesuai dengan standar yang merujuk pada kata dikorup. Dan saya juga tidak menemukan adanya frasa atau kata negatif untuk menggambarkan fakta. 2 menit lagi ya. Selanjutnya, tindak ilokusi itu mempunyai taksonomi. Ada 12 bagian. Saya fokus di kalimat bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Dia masuk ke taksonomi differences in relation to the rest of discourse. Jadi bisa dideduksi atau Dr. Saiful Mahdi bilang kalau bukti determinisme. Jadi dia sudah mendeduksi dari bukti-bukti yang sudah dikaji sebelumnya, yang sudah dianalisis sebelumnya. Jadi sudah melalui proses deduksi. Maksim, ahli juga bilang menyinggung tentang maksim. Jadi dianggap Dr. Saiful Mahdi melanggar maksim kualitas yang artinya sama dengan berbohong, yang karenanya dianggap kalimat tersebut ada tuduhan di dalamnya. Maksim yang dimaksud adalah maksim Gris. Ada 4 maksim. Itu yang maksim kualitas intinya adalah tidak mengatakan hal yang salah atau kekurangan bukti. Tapi menurut saya tidak bisa dikatakan berbohong, karena Dr. Saiful Mahdi sudah menganalisis bukti sebelumnya, bukti nilai peserta tes CPNS. Iya, dan itu berarti, ya. Ini 1 slide lagi. Oke, yang terakhir frasa jajaran pimpinan. Jadi kalau dilihat lagi di KBBI, pimpinan itu sebenarnya kumpulan pemimpin. Jadi bukan 1 orang, tapi terdiri dari banyak orang. Ya, ini kumpulan pemimpin. Dan jajaran adalah kata kiasan yang berarti barisan atau susunan kelompok dengan tugas yang sama. Jadi frasa tersebut tidak merujuk secara spesifik terhadap satu individu. Oleh karenanya saya berpikir tidak ada bukti linguistik yang merujuk kalau Dr. Saiful Mahdi melakukan pencemaran nama baik, mengingat di 27 ayat 3 dan 310 pencemaran nama baik itu harus ditujukan kepada seseorang secara spesifik.
Sudah. Terakhir ya kesimpulannya seperti yang tadi sudah saya paparkan. Jadi kolaborasi antara penegak hukum dan linguis forensik mungkin akan bisa membantu proses penegakan hukum secara optimal. Bagi linguis yang terjun di dunia hukum, penting untuk mengetahui kesadaran forensik yang harusnya dipunyai oleh setiap ahli. Itu paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur Indah Jazilah yang telah menyampaikan analisisnya dalam perspektif. Masih ada satu lagi, coba saya sapa lagi. Apakah Mbak Amira Paripurna sudah bergabung di... Nampaknya belum, saya dapat kabar dari Mas Lambang, nampaknya Mbak Amira masih belum bisa bergabung di grup Zoom ini. Baik, dalam catatan saya sudah jam 11.16, masih ada waktu yang lama untuk memberikan respon dari eksaminasi pada siang hari yang telah disampaikan oleh para eksaminator, baik dalam perspektif asasi manusia, pidana, bahasa, filosofis, maupun dalam konteks bagaimana posisi universitas dalam merawat kebebasan akademik. Di dalam grup Zoom ini sudah bergabung itu dari Komisioner Ombudsman, mungkin bisa menyampaikan apa tanggapannya terkait dengan eksaminasi ini, yaitu Prof. Nini Rahayu, Komisioner Ombudsman. Prof. Nini sudah bergabung dengan kita. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Prof. Nini. Saya doa ini dari Mas Ahmad saja untuk menjadi profesor, karena saya belum profesor. Yang kedua, penyebutan ombudsman itu bukan komisioner, Mas, tetapi anggota ya. Terima kasih koreksinya, Ibu. Mungkin ini kapasitas saya sebagai pribadi, bukan karena belum ada pembahasan hal ini di ombudsman ya. Jadi ini perlu saya pertegas terlebih dahulu. Kapasitas saya sebagai anggota ombudsman adalah secara personal, begitu ya. Nah, mendengarkan dari paparan para narasumber terdahulu terkait eksaminasi kasus ini, saya sependapat, meskipun saya melihat dalam tiga hal ya yang ingin pertama saya sampaikan. Yang pertama, refleksi saya sebagai anggota ombudsman yang hampir berakhir di 2021, proses rekrutmen ini selalu menyisakan persoalan gitu ya. Dari sisi administrasi ya, itu selalu menyisakan persoalan. Banyak sekali laporan setiap proses rekrutmen di mana ombudsman aktif melakukan pengawasan. Antara lain adalah gugatan-gugatan yang semacam begitu ya, tidak prosedural, yang kemudian menimbulkan gugatan dari para peserta, di antara para peserta sendiri begitu. Dan itu antara lain juga proses rekrutmen dosen di perguruan tinggi. Cukup banyak kasus yang dilaporkan ke ombudsman. Artinya memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi tertinggi perlu melihat sampai ke bawah tentang proses rekrutmen CPNS ini, terutama dosen, karena dosen memang diharapkan punya kualitas yang baik ya, dan perguruan tinggi sebagai institusi yang universal juga perlu memastikan tidak ada unsur-unsur diskriminatif, tidak ada unsur-unsur nepotisme, kesukuan ya, hanya konsentrasi pada agama tertentu. Saya kira universalitas para dosen di perguruan tinggi ini menjadi penting. Saya sebetulnya juga pernah mengalami hal yang sama ketika saya mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta ya,
yang kemudian saya diminta untuk menyerahkan nomor baku gitu. Saya bilang dosen itu harus universal, tidak bisa, akan menjadi sangat sulit perguruan tinggi ini kalau kemudian nanti akan membuat fakultas perbandingan agama dan merekrut dosen beragama lain dari yang diharapkan. Nah, kembali ke sini ada artinya refleksi saya, perguruan tinggi perlu melakukan reflektif ya. Jangan-jangan memang ada yang salah dalam proses rekrutmen. Itu penting sekali. Kan itu tadi berkali-kali ditekankan, mestinya di sini rektor sebagai pimpinan tertinggi menurut saya perlu melihat adanya indikasi maladministrasi, bukan potensi dan indikasi maladministrasi terhadap proses rekrutmen ini. Yang kedua, saya kok melihat rektor sebagai pemimpin senat tertinggi gagal ya melakukan kepemimpinan untuk menghentikan perseteruan ini. Begitu. Harusnya kan tidak sampai ke perkara pidana, tapi bisa menghentikan karena beliau adalah pemimpin tertinggi. Ini kan seperti adik-adiknya atau anak-anaknya dibiarkan tarung sendiri di luar kampus begitu. Padahal ini kan sebetulnya juga kegagalan untuk memastikan bahwa sistem rekrutmen dosen di perguruan tinggi, baik itu fakultas yang sebagai inisiator dan keputusan tertinggi di universitas, itu adalah dalam satu sistem. Tidak bisa personal orang, personal dekan merepresentasikan sendiri-sendiri. Ini dari sisi administratif. Yang kedua, dari sisi peradilan. Setahu saya memang bukan ahli hukum pidana ya, tapi karena saya sedikit atau banyak mengetahui persis apa itu delik formil dan material. Saya melihat bahwa dilihat dari prosedur hukumnya, ada kesalahan memaknai delik pencemaran nama baik sebagai delik formal. Maka ini diperlukan pembuktian, dan pembuktian itu harus sudah memperlihatkan akibat dari perbuatan pencemaran nama baik ini. Siapa yang dirugikan? Karena di tulisan korban, saya harus memberikan diksi korban pada Pak Mahdi, tidak menyebutkan sama sekali orang yang dirugikan itu siapa, karena yang dikritisi adalah sebuah sistem, dan sistem itu ada orang, ya, ada infrastruktur, ada aturan-aturan, tidak personal orang, maka perlu dibongkar itu sistemnya, kan begitu. Yang kedua, objek pencemaran nama baik ini berkali-kali tadi sudah disampaikan para narasumber sebelumnya, itu adalah personal gitu ya. Siapa martabat kemanusiaan siapa yang mau dipulihkan gitu ya, karena baik orang yang salah maupun benar martabat kemanusiaan itu melekat dan harus dipulihkan. Nah, dalam kasus ini siapa yang mau dipulihkan martabat kemanusiaannya? Kalau itu sistem banyak sekali, mulai dari rektor, dekan, dosen semua terlibat. Kenapa membiarkan ada proses rekrutmen yang yang potensial tadi ya, yang potensial menurut Pak Mahdi ada yang perlu diperbaiki. Yang kedua dari substansi hukum, menurut saya ini yang saya sangat sependapat dengan para narasumber sebelumnya. Saya merefleksikan peristiwa yang saya alami. Perguruan tinggi ini adalah tempat yang menurut saya, mohon maaf ya, mungkin harus diberi makna yang positif, jangan negatif. Boleh liar pemikiran itu. Karena disitulah kemudian terjadi dialog gitu. Orang boleh liar gitu. Boleh menggunakan diksi apapun karena dalam lingkup kampus. Jangan dilakukan pembatasan karena bisa jadi teori, konsep yang sekarang ada bertumpuk-tumpuk di buku dan skripsi itu bisa ditumbangkan dengan pemikiran liar itu begitu. Nah, mari kita dialogkan, mari kita perdebatkan. Maka ini sebetulnya secara normatif dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia kita, yaitu kebebasan berekspresi. Di kampus itu dikuatkan lagi sebagai undang-undang organik, yaitu tentang Undang-Undang Perguruan Tinggi, bahwa kampus itu tempat bebas untuk berdiskusi, mengemukakan, jangan ada orang gampang tersinggung di sini lah. Kalau orang gampang tersinggung, jangan menjadi bagian ruang yang sangat bebas ini. Gitu. Jadi kampus itu adalah ruang private sekaligus ruang publik gitu menurut saya ya. Ruang private artinya sivitas akademika, bebas sebebas-bebasnya membawa isu apapun ke dalam untuk didiskusikan dan dengan pemikiran-pemikiran dan temuan-temuannya gitu ya. Lalu membawa kembali ke arena publik
untuk mewujudkan keadilan dan mewujudkan kepastian. Jadi menurut saya secara substantif ini agak berlebihan menurut saya membawa ini ke isu pidana, apalagi ranah pidana kita tahu adalah ranah yang paling akhir menjadi pilihan ya kalau memang sudah sangat luar biasa kerugiannya. Bahkan saya mohon maaf agak juga banyak berbeda pendapat konteks COVID saat ini ya, yang mulai banyak orang menyeret-nyeret kesalahan prosedur administrasi penyebaran jaring pengaman sosial ke ranah pidana. Mbok ya jangan begitu loh ya gitu ya. Kok jadi menakut-nakuti ranahnya. Ini orang sudah lapar kok ditakut-takuti sama pidana. Jadi itu antara lain betapa pidana itu bukan menjadi ruang utama prioritas dalam penyelesaian kasus. Jadi kebebasan di kampus itu harusnya dia berada di garda yang terdepan. Saya sekali lagi berharap Pak Rektor sebagai pimpinan tertinggi dan Pak Menteri Kebudayaan bisa menghentikan kasus ini. Jangan dilanjutkan. Aparat penegak hukum sebagai sebuah lembaga peradilan yang memberikan kepastian dan keadilan juga perlu melakukan refleksi. Pada kasus-kasus yang lain, kenapa kemudian berhenti begitu saja? Tapi kenapa yang seperti ini meluncur begitu saja? Ada subordinasi pada penanganan kasus. Ada stratifikasi dari penanganan kasus. Dalam konteks teori hukum, kita tahu stratifikasi ini terjadi dan ini bisa dibuktikan dalam kasus Pak Mahdi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ini saya jadi diundang di forum yang sangat terhormat ini. Sekali lagi terima kasih. Saya ikut takziah deh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un dengan kasus Pak Mahdi. Mudah-mudahan keadilan masih ada di depan kita. Dengan kita bergandeng tangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini Rahayu di anggota Ombudsman yang telah mensupport. Terima kasih doanya juga ya Mas untuk jadi profesor. Ya Ibu, adik saya ini di sama Mas Lambang ini datanya. Mohon maaf Ibu. Amin, semoga segera menjadi profesor. Amin. 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 Baik, selanjutnya di sini juga ada Komisioner Komnas HAM, Mbak Sandrawati Moniaga. Mbak Sandra, apakah masih bergabung dengan kami? Masih. Ya. Selamat siang Mbak Sandra, udah lama nggak ketemu di UNS nih. Siang Mas Ahmad. Monggo Mbak Sandra. Baik. Terima kasih. Ini salam dulu sama Prof. Nini. Kan. Makasih Bu Sandra. Kan jadi gojek baru saya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, terutama Pak Saiful Mahdi yang menjadi bintang utama siang ini, pagi ini. Saya pertama kali ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan sepaham, kemudian juga kawan-kawan dari Kontras yang telah menyelenggarakan acara ini, tapi juga terima kasih kepada Mas Ahmad, moderator yang memberi kesempatan pada kami ini, Prof. Nini dan saya untuk ikut berbagi. Saya senang belajar pagi ini mendengarkan catatan dari eksaminator, dari mulai Mbak Sulis, ini Prof beneran nih Mbak Nini, Prof Sulis sampai Mbak Jasil ya, yang tadi menyampaikan tentang forensik linguistik forensik yang sangat-sangat menarik. Memang forensik science ini ilmu yang perlu dikembangkan terus lagi di Indonesia. Nah, saya dalam kasus ini, dalam kesempatan ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan amicus curiae-nya Komnas. Jadi posisi Komnas HAM telah memberikan pendapat di pengadilan dalam perkara Pak Saiful Mahdi dan kami sampaikan bulan Februari lalu ya. Jadi mohon izin untuk share screen di sini, Mas Ahmad, supaya saya nggak bicara kemana-mana. Bentar. Oh, disabled nih. Boleh di enable nggak?
screen share-nya. Atau gimana baiknya? Atau saya kirim aja dulu lewat WA. Lewat WA, Mbak. Oke, lewat WA bisa, saya akan segera tayangkan. Sebentar kalau gitu nih agak panjang. Mas Ahmad dan kawan-kawan termasuk Mbak Sandra, saya pamit dulu harus ikut rapat yang lain. Nanti saya mohon di-share dokumen-dokumennya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Yuk Mbak. Nah ini, Mas Herlambang sudah masuk? Ya, sudah. Oke, saya mohon untuk langsung ke halaman pendapat Komnas HAM aja. Jadi kalau saya rasa pengantarnya nggak gitu perlu, nanti dokumen juga boleh di-share. Jadi dalam konteks ini Komnas HAM merujuk pada permohonan dari Pak Saiful Mahdi saat itu untuk menyampaikan pendapat kami di pengadilan. Namun memang kami tidak hadir secara langsung, kalau nggak salah nanti mungkin ada Pak Asep atau yang lain bisa menjelaskan. Tetapi pada intinya kami menyampaikan secara tertulis. Lanjut Mas, ke bawah lagi aja langsung. Saya rasa saya nggak usah panjang lebar tentang kewenangan. Ini memang kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk kami bisa memberikan pendapat pengadilan seizin Kepala Pengadilan Negeri. Lanjut, Mas. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, pada dalam kasus ini Komnas memang telah menyampaikan beberapa satu catatan dan sebagian besar sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan kawan-kawan. Boleh lanjut, Mas Serlama, bawah aja. Terus. Nah, ini pendapat Komnas HAM butir C ya. Jadi berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan pengadu, Komnas HAM menyampaikan pendapat sebagai berikut, bahwa yang disampaikan Saudara Saiful Mahdi merupakan pendapat pribadi pengadu yang mengkritisi kebijakan Fakultas Teknik dalam proses rekrutmen CPNS Fakultas Teknik Unsyah yang dinilai tidak sesuai atau ada keganjilan. Bahwa pernyataan pengadu dapat dianggap sebagai pernyataan pendapat yang bisa disampaikan dalam rangka perbaikan kondisi sistem perekrutan CPNS di Universitas Syah Kuala, terutama di Fakultas Teknik Unsyah. Yang kedua, bahwa meskipun dimungkinkan membatasi hak berpendapat pengadu, hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, bukan surat teguran rektor Unsyah. Dalam hal ini Komnas berpendapat bahwa universitas seharusnya dapat terbuka menerima saran dan pendapat yang konstruktif atau membangun demi perbaikan fakultas. Laporan dan proses hukum terhadap Saudara Saiful Mahdi dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap pemenuhan hak atas berpendapat. Hak atas kebebasan berpendapat dapat saja dibatasi, tetapi pembatasannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, jaminan hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu dijabarkan dalam komentar umum Kovenan Internasional tentang hak internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, termasuk kebebasan untuk mencari dan menerima dan ide tersebut tanpa memperhatikan medianya dan dalam bentuk apapun sesuai dengan pilihan. Jadi ini jelas ya rujukannya. Lanjut Mas Herlambang. Berdasarkan hal tersebut tanpa bermaksud mencampuri kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Komnas HAM meminta kepada majelis hakim untuk 1. Mempertimbangkan pendapat Komnas HAM atas pengaduan Saudara Saiful Mahdi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyampaian kebebasan berpendapat pengadu yang dijamin dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan pasal 19 KI HSB. Kedua, melakukan pemeriksaan atau persidangan secara objektif dan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan pengadu
Di antaranya fakta yang menunjukkan bahwa pengadu tidak bermaksud menuduhkan apapun terhadap Saudara Taufik Saidi selaku pelapor. Saudara Saiful Mahdi hanya berpendapat dan meminta pendapat rekan-rekannya dalam diskusi melalui media grup WhatsApp. Bahwa yang disampaikan Saudara Saiful Mahdi merupakan pendapat untuk mengkritisi kebijakan dalam hal ini proses rekrutmen CPNS Fakultas Teknik Unsia. Dinilai tidak sesuai ada keganjilan. Penyampaian pendapat tersebut tidak mendorong kekerasan dan tidak ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Nah, butir 3 memastikan agar hak asasi pengadu tidak terlanggar karena telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39, dan yang terakhir memastikan bahwa pengadu mendapatkan keadilan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Demikian catatan dari Komnas. Tapi kita semua tahu bahwa pengadilan negeri memutuskan berbeda. Tentu memang ada kewenangan dari pengadilan negeri dan ini memang sangat disayangkan. Ya, memprihatinkan ya. Saya nggak tahu mungkin di sini ada wakil dari Komisi Judisial yang juga bisa melihat bagaimana menghubungkan hal ini dengan etik dari para hakim. Tentunya juga Komisi Kejaksaan dan Kompolnas bisa dilibatkan juga dalam konteks ini untuk bagaimana memastikan bahwa semua aparat penegak hukum memiliki perspektif hak asasi manusia yang baik gitu ya. Demikian catatan dari saya nggak panjang lebar, Mas Ahmad, hanya catatan tambahan butir terakhir. Komnas HAM memiliki perjanjian kesepahaman, nota kesepahaman untuk bekerja sama atau MOU dan dengan Unsiah ya. Dan sampai saat ini kami sepakat untuk terus mengupayakan kerjasama ini baik untuk internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan Unsia, tapi juga untuk Aceh secara menyeluruh, Provinsi Aceh. Tapi ini masih dalam proses. Nanti mungkin ada Kak Suraya di sini yang bisa ikut berbagi juga. Demikian, Saudara Moderator, Pak Ahmad, Pak Herlambang, rekan-rekan yang saya hormati. Sekian dan mudah-mudahan cukup jelas. Masih di mute, Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Sandra atas segala supportnya yang mengawal kasusnya Pak Saiful Mahdi. Untuk selanjutnya mungkin dari para partisipan yang ada di sini, apakah dari Komisi Yudisial juga telah bergabung? Kalau ada, saya persilahkan dulu untuk menyampaikan tanggapannya. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan kita rencana waktu sampai jam 12. Di jam saya masih cukup waktu sekitar 22 menit untuk para peserta eksaminator di siang hari ini untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan kalau ada bisa menyampaikan gagasannya. Tidak ada. Di Zoom chat ada, Mas. Mungkin bisa dibacakan. Ya. Baik. Di sini juga dalam peserta di Zoom ini juga banyak dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Silakan juga memberikan tanggapannya. Ada juga dari Safenes, Mas Damar Junianto. Apakah masih bergabung, Mas Damar? Mas Damar, apakah bergabung dari SafeNet ya? Kalau masih bergabung bisa menyampaikan perspektifnya.
Baik. Selamat. Ya. Saya Damar dari SafeNet. Ya, terima kasih. Saya menikmati sekali paparan yang disampaikan oleh para eksaminator dari sejak pagi tadi, dari Prof. Sulis sampai ke Mbak Jasil, dan kemudian disambung oleh respon dari Ombudsman dan juga Komnas HAM. Mungkin untuk pendahuluan, kami dari SafeNet memang salah satu yang ikut mendampingi Prof. Dr. Saiful Mahdi waktu kasus-kasus awal dan sampai persidangan, meskipun dalam proporsi kami tidak sebagai tim hukum, tapi sebagai organisasi yang fokus pada melindungi hak digital. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebetulnya adalah bagaimana organisasi kami sudah sejak lama melihat tentang permasalahan dalam Undang-Undang ITE. Ketika awal-awal dulu kita, saya ingat pertama kali kami bekerja untuk Undang-Undang ITE dan mengawasi persoalan pasal karet di dalamnya, yang tampak adalah awalnya ini hanya berimbas pada orang-orang yang sifatnya melakukan kritik di ruang publik, terutama di media sosial. Tapi belakangan ini berdasarkan juga banyak masukan dari banyak pihak, kita melihat bahwa yang dirusak oleh pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE itu bukan hanya lagi mereka yang melakukan kritik, tapi sudah merusak jaringan sosial. Termasuk juga yang tampak pada kasus Dr. Saiful Mahdi adalah kebebasan akademik, sesuatu yang menurut saya amat penting. Mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Dr. Saiful Mahdi bukan satu-satunya akademisi yang mengalami kasus hukum terkait dengan Undang-Undang ITE. Di kami itu masih ada Ibu dosen Ramsia Tasrudin di Makassar, lalu ada Stanley Ering di Manado, dan banyak sekali menurut saya ruang-ruang kebebasan akademik yang sekarang mulai dicampuri oleh Undang-Undang ITE. Dan ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat bahwa kalau kita merefleksikan apa yang terjadi pada Dr. Saiful Mahdi dengan putusan bersalahnya, ini membuka pintu apa yang kita anggap sebagai kemuliaan dari universitas yang tadi disebutkan oleh Profesor Sulis sebagai sesuatu yang harusnya di situ ruang kerajaan kebenaran, itu justru sekarang sudah runtuh dengan Undang-Undang ITE. Ini saya sekali lagi memintakan masukan dan juga dukungan dari para akademisi di seluruh Indonesia untuk melihat jangan sampai kemudian putusan bersalah pada Saiful Mahdi akan berimbas pada kasus-kasus lain yang menyangkut para dosen dan juga akademisi yang ada di Indonesia. Itu saja tanggapan saya, Mas Ahmad. Kalau mengenai kasusnya sendiri, kami dari SafeNet sudah mengirimkan amicus curiae juga kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tapi rupa-rupanya sekalipun banyak amicus curiae yang sudah dikirimkan, tidak ada satupun yang didengar ataupun dikutip, termasuk juga misalnya amicus curiae dari Komnas HAM, itu tidak sama sekali tidak digubris oleh majelis hakim. Sehingga tadi saya banyak sekali bersetuju dengan para eksaminator yang mengatakan bahwa dalam konteks pemidanaan Saiful Mahdi oleh hakim kemarin, kelihatan sekali bahwa hakimnya parsial, alih-alih dia imparsial. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damar Juniarto yang telah mengupdate perkembangan kasus yang telah dialami oleh Dr. Saiful Mahdi. Di Zoom ini juga ada beberapa peserta dari dosen Unsiah. Silakan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan dalam konteks nuansa kebatinannya sebagai keluarga Unsiah dalam mensikapi kasus ini. Kalau berkenan, kami persilahkan ada perwakilan dari dosen Unsiah untuk menyampaikan perspektifnya. Silakan. Halo, siapa yang disilakan?
Monggo Pak Saleh Safei. Oke, ya. Terima kasih. Saya sebetulnya sudah menulis pertanyaan tadi di chat, di ruang chat, tetapi saya mungkin perlu membunyikan lagi ya. Apakah misalnya apa yang dikemukakan oleh Pak Widodo tadi ya tentang informasi dari saksi-saksi fakta itu sebetulnya sudah dirangkum ke dalam kemarin itu apa yang diajukan upaya hukum banding oleh para penasihat hukum. Saya kira juga barangkali penasihat hukum bisa memberikan informasi ke kita di sini seberapa jauh mereka itu di dalam berkas upaya hukumnya itu merangkum hal-hal yang sudah dikemukakan oleh para eksaminator. Barangkali itu informasi saja buat kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saleh atas informasinya terkait dengan berbagai upaya yang telah disampaikan ke memori banding. Nanti aktivitas ini juga pada ujungnya akan didesain juga membentuk amicus curiae sebagai perspektif dari kaum perguruan tinggi untuk mendorong ke pengadilan tinggi bagaimana kasus banding Pak Saiful Mahdi ini bisa diperkembangkan dengan fakta-fakta, perkembangan fakta yang ada. Monggo saya persilahkan kembali kalau ada lagi yang menyampaikan perspektifnya baik dari Unsiah ataupun dari berbagai akademisi yang lain. Mbak Suraya tuh Mas, Suraya Kamaru Zaman Aceh. Mungkin bisa. Silakan. Monggo. Tadi siapa tadi? Ibu siapa? Prof. Sulis, Mas. Oh, Prof. Sulis, monggo. Mbak Wiwi, boleh nggak minta pendapat Mbak Wiwi ini dari orang UI nih? Jangan, Mbak Sulis aja dulu. Aku enggak. Silakan. Mbak Sulis sudah dari tadi, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, belum nih. Mbak Wiwi soal hakim tuh, menarik. Mbak Wiwi soal hakim. Ya, Mbak Wiwi temennya hakim banyak ya, Sal. Jangan, ntar bias. Nggak apa-apa, coba kita pengen tahu juga kenapa imparsial dan lain sebagainya. Itu kan. Silakan kalau berkenan. Ibu Wiwi untuk sedikit. Saya menyimak dulu deh ya, soalnya baru benar-benar mengikuti dari sini prosesnya. Baru belajar nih. Suraya sama dong, dari Aceh dong, pengen dengar. Silakan, dari Aceh. Siapa tadi? Dari Aceh banyak yang takut nih akademisinya, yang takut sama rektor. Silakan kalau ingin menyampaikan perspektif pribadinya, tidak harus mewakili institusi. Masih ada kah? Bertanya boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Silakan. Nanti saya fasilitasi kepada para eksaminator menanggapi. Monggo. Ya, terima kasih, Mas. Saya salah satu dosen, tetapi bukan Mas Aditya, ya. Bisa dimunculkan videonya? Ya. Oh, siap. Ya. Terlihat ya, Mas ya? Ya. Jadi saya ini masih kuliah, begitu ya. Kuliah S3. Jadi permasalahan yang muncul adalah terkait dengan kebebasan akademik. Terkait dengan kebebasan akademik ini, ketika antara perguruan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbud dengan perguruan tinggi yang dikelola oleh perguruan di bawah kementerian, apakah kebebasan akademik ini memiliki kesetaraan? Itu aja sih. Karena selama ini kok rasanya ada perbedaan yang berbeda antara perguruan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbud dengan perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian lain begitu, atau mungkin bahasa lebih mudahnya adalah mungkin itu aja pertanyaan saya. Apakah ada perbedaan ataukah pada dasarnya sama saja begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya, satu lagi mungkin dari para eksaminator. Saya bisa menyampaikan pendapat singkat. Silakan Pak Sulistianto ya.
Siapa yang dipersilakan? Pak Sulis Tangga, monggo. Halo? Silakan Pak Sulis. Oke. Dengan terungkapnya fakta yang lewat jalur cum laude, harusnya dari akreditasi A, ternyata dari akreditasi C lolos dan lulus. Itu sebetulnya yang pertama membuktikan bahwa frasa yang digunakan oleh Saudara Saiful Mahdi, determinisme teknik rawan dan berpotensi dikorup, itu menjadi benar. Ya. Yang kedua, fakta, satu sisi fakta itu toh kemudian menunjukkan tim jaksa maupun majelis hakim memberikan tim jaksa mengajukan tuntutan pidana dan denda. Yang kedua, majelis hakim juga memutuskan menghukum. Maka kapabilitas dan kredibilitas tim jaksa maupun majelis hakim patut dipertanyakan. Itu saja saya kira catatan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulistianto Sujoso yang telah memberikan catatan penting terkait dengan proses dari Pak Saiful Mahdi. Sebelum saya sampaikan ke bicara ada yang dari pertanyaan tadi, saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa menyampaikan perspektifnya. Di sini juga mungkin ada Mbak Rosnida Sari yang juga pernah mengalami situasi yang tidak baik dalam suasana kebebasan akademik di kampusnya dulu. Mbak Rosnida, apakah bergabung di grup YouTube ini? Nggak apa-apa, saya nyimak aja dulu ya. Nyimak, tapi semangat untuk Pak Saiful. Ya Pak ya, tetap kuat ya Pak. Baik Mbak Rosida, terima kasih. Mbak Rosida itu sampai sekarang masih memperjuangkan hak-haknya dalam menjadi akademisi. Baik, kalau begitu tadi saya persilakan Pak Nanggap, apakah mau semua menanggapi atau ini kayaknya mengenai kebebasan akademik, Prof. Sulis bisa menanggapi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Aditya Wiraman tentang sedang studi S3 terkait dengan prinsip kebebasan akademik. Tata kelola perlindungan kebebasan akademik itu di dalam Kementerian Kemendikbud atau di bawah kementerian yang lain itu apakah standarnya sama atau beda? Karena di kita itu kan tata kelola perguruan tinggi tidak dalam satu kementerian saja, tapi ada beberapa kementerian yang juga menaungi terkait dengan pendidikan tinggi. Monggo Prof. Sulis. Ya, terima kasih banyak. Saya kira kebebasan akademik itu tidak ada kaitannya dengan soal-soal birokrasi dan administratif di kementerian. Jadi kalau kita bicara tentang universitas, kalau kita individu bicara tentang HAM, universitas itu juga punya HAM-nya, yaitu otonomi universitas. Apa itu artinya? Di dalamnya ada dua komponen. Yang satu adalah kebebasan akademik, kedua adalah tata kelola universitas yang harus transparan dan akuntabel. Kembali ke soal kebebasan akademik, apa itu? Yaitu kebebasan penuh yang diberikan, yang harus diberikan kepada dosen, kepada sivitas. Dia mau mengajar apa, mau peneliti apa, mau bicara apa saja itu boleh. Nah, di dalam kasus ini ada dua hal sebenarnya. Ada soal kebebasan akademik ya, yang kedua adalah soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat gitu. Dua hal yang berbeda tapi sebenarnya bisa cross-cut. Nah, itu yang kita persoalkan. Pak Mahdi kan bisa misalnya dia di dalam perkuliahannya merasa penting memberi sosialisasi kepada mahasiswanya tentang kita nggak memiliki nih kebebasan untuk bicara di kelas gitu, itu bisa sih, dan itu yang kita persoalkan. Maksudnya apabila Pak Mahdi mau mengelaborasi kasusnya di kelas, boleh,
gitu. Nah, itu yang harusnya nggak apa-apa, tapi kenapa sampai diperkarakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu semua, waktu akhirnya pada ujung acara sudah di jam saya sudah jam 11.55 menit. Tentu tidak bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada Bapak Ibu untuk berpendapat. Kiranya kalau masih perlu ada yang didalami, kita akan berjumpa kembali di forum-forum terkait dengan advokasi kebebasan akademik di forum-forum selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya sedikit akan mencoba membacakan kesimpulan dari diskusi eksaminasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam menyimpulkan kegiatan eksaminasi pada siang hari ini tidak begitu lengkap atau kurang begitu bisa menangkap semua pemikiran dari Bapak Ibu semua. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akan saya coba tadi samping memanduin, saya juga sedikit mencoba menulis beberapa poin kesimpulannya. Tidak saya sharekan karena ketika saya share di Zoom, koneksi internet saya itu tidak stabil, suaranya putus-putus tadi kalau ada slide-nya. Ada beberapa kesimpulan yang tadi bisa saya coba bacakan terkait dengan eksaminasi pada siang hari ini. Pertama, mengenai hak kodrati universitas adalah otonomi universitas yang diwujudkan dalam dua esensi utama, yaitu lampu ya kalau keluar. Gimana? Saya bacakan kesimpulannya. Satu, hak kodrati universitas adalah otonomi universitas yang diwujudkan dalam dua esensi utama, yaitu kebebasan akademik dan tata kelola universitas. Tanpa dimilikinya hak berotonomi ini, maka universitas tidak bisa mengemban mandatnya sebagai motor penggerak kemajuan bangsa. Kedua, bahwa tidak tepat apabila ekspresi kritik internal institusi dalam suatu media WhatsApp group dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kritik merupakan bagian dari kebebasan ekspresi dan bagian kebebasan berpikir seorang akademisi yang tercermin dalam kebebasan akademik yang dilindungi oleh hukum. Kritik dalam perspektif HAM merupakan bagian dari kebebasan berbicara, berekspresi, serta menyatakan pendapat. Secara lebih khusus merupakan bagian dari kebebasan akademik. Instrumen HAM internasional nasional menganggap bahwa hak kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan yang fundamental yang mendapat jaminan yang tegas dalam Deklarasi HAM, Konvensi Sipil Politik, Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Melaporkan seorang kolega, dosen ke polisi, memperkarakannya ke pengadilan bukanlah karakter kolegalitas yang seharusnya dimiliki oleh insan universitas. Ciri keutamaan universitas adalah hubungan kolegalitas di antara sivitas dosen. 4. Mempidanakan seorang terpelajar dosen berpendidikan tinggi atas kritiknya dengan Undang-Undang ITE yang sudah dikritik banyak kalangan sebagai undang-undang berisi pasal karet untuk suatu perkara internal di lembaga terhormat universitas adalah suatu peristiwa yang merendahkan akal sehat. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang di lembaga pendidikan tinggi manapun di tanah air. 5. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terlihat bersifat sepihak parsial dan tidak intersubjektif, sehingga pertimbangan putusan tidak lengkap karena majelis hakim tidak menilai dan mempertimbangkan semua saksi. Hakim cenderung berpegang pada saksi ahli pidana dan saksi ahli bahasa yang diajukan JPU. Sementara saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli yang lain tidak dinilai dalam pertimbangan hakim. Seharusnya seorang hakim bukan hanya berusaha memahami dan menginterpretasikan teks yuridis, tetapi juga peka memahami konteks di mana masalah itu terjadi. 6. Putusan hakim dalam pertimbangannya bertentangan dengan putusan MK nomor 50/PUU 6/2008. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan mempertegas norma hukum pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah ada dalam KUHP, dengan tambahan bidang elektronik atau cyber untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Pertimbangan hukum putusan judik fakti
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang demikian menyimpang dari amanat norma pasal 310 KUHP. Sebab salah satu unsur esensial pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP adalah merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan yang dilakukan Dr. Saiful Mahdi tidak menunjuk nama siapapun, namun mengkritik terhadap kebijakan lembaga. 7. Hakim mengabaikan pembuktian prinsip kebebasan akademik dalam pasal 310 ayat 3 KUHP sebagai alasan pembenar dalam perkara ini. Tidak berusaha melakukan analisa hukum terhadap pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Konvenen Internasional tentang Hak Sipil Politik ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai bagian alasan kepentingan umum dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Terakhir, 8. Diskursus kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan otonomi universitas perlu sering dihadirkan di ruang-ruang publik sebagai edukasi bersama, bahwa kritik atau perbedaan pendapat tidak perlu disikapi secara represif, namun hanya sebagai bentuk merawat akal sehat dalam menjaga academic culture yang lebih baik. Mungkin itu beberapa poin kesimpulan yang bisa saya tangkap. Saya selaku pimpinan sidang pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini, memimpin sidang ini banyak kesalahannya, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia serta Kontras Aceh, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas yang telah bekerja sama mensupport terwujudnya acara pada siang hari ini. Sekali lagi, saya Ahmad, apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga Pak Mahdi mendapatkan keadilan. Amin. Allahu Akbar. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat Pak Saiful. Semangat Pak Saiful Mahdi. Salam dari Komnas HAM, dari semua. Salam dari Samarinda. Terima kasih Mas Anda. Salam dari Pidi. Salam dari Jember. Terima kasih semuanya, luar biasa. Amin. Pak Saiful Mahdi.